Pintu masuk ke surga ke-19 terletak di ujung utara surga ke-18. Seseorang dapat masuk dengan melewati celah spasial yang sangat besar. Celah ruang angkasa itu sangat tidak stabil, dikelilingi oleh turbulensi ruang angkasa yang dahsyat. Kultivator di bawah peringkat ketiga alam abadi emas sama sekali tidak bisa mendekat, jika tidak mereka akan hancur berkeping-keping oleh turbulensi ruang angkasa tersebut. Namun Chen Ping dan Jiang Xuelan tidak takut. Chen Ping memiliki kekuatan kekacauan, sumber dari semua elemen dan semua hukum. Hukum ruang hanya dapat tunduk dengan patuh pada kekuatan kekacauan. Jiang Xuelan memiliki kekuatan Dewa Es. Meskipun kekuatan Dewa Es tidak sekuat kekuatan kekacauan, kekuatan itu masih cukup untuk menahan erosi turbulensi spasial. Keduanya mendarat di dataran es di ujung utara. Cahaya bulan keperakan menyinari dataran es, menyelimuti seluruh dataran es dengan cahaya keperakan. Celah spasial yang sangat besar itu menggantung di udara seperti mata yang terbuka, dari mana turbulensi spasial yang dahsyat muncul, memancarkan raungan yang memekakkan telinga. Chen Ping menatap celah spasial itu, mata ungunya tetap tenang sepenuhnya. "Apakah kamu siap?" tanyanya. Jiang Xuelan mengangguk, secercah tekad terpancar di mata birunya yang dingin. "Siap." Chen Ping menggenggam tangan Jiang Xuelan dengan erat, dan keduanya melesat bersamaan, terbang menuju celah spasial. Sebuah turbulensi spasial yang dahsyat menerjang ke arah mereka, berusaha memisahkan mereka, tetapi kekuatan kacau di dalam Chen Ping tiba-tiba dilepaskan, dan cahaya abu-abu menyelimuti mereka berdua. Turbulensi spasial itu seperti domba jinak di hadapan kekuatan kacau tersebut, dan sama sekali tidak berani mendekat. Keduanya melewati celah ruang angkasa dan memasuki surga ke-19. Energi spiritual yang kaya mengalir ke arah kami, beberapa kali lebih terkonsentrasi daripada energi di surga ke-18. Langit di surga ke-19 berwarna biru tua, dan mataharinya lebih besar dan lebih terang daripada di surga ke-18. Sinar matahari keemasan menyinari bumi, menerangi seluruh negeri. Di kejauhan, terbentang deretan pegunungan yang tak terputus dengan puncak-puncak menjulang tinggi hingga menembus awan. Pegunungan itu ditutupi pepohonan spiritual, yang syarat dengan buah-buahan spiritual yang berkilauan dengan cahaya warna-warni di bawah sinar matahari. Sebuah sungai besar mengalir dari pegunungan, airnya jernih seperti kristal, dipenuhi berbagai jenis ikan roh, masing-masing memancarkan aura spiritual yang samar. Sungguh tempat yang diberkati dan tenang. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, mata ungunya menatap ke kejauhan. Surga ke-19. Dia ada di sini. Su Yuqi, tunggu dia. Sementara itu, di wilayah klan Gagak Emas. Di ruang dewan, Wu Tianji tiba-tiba membuka matanya, kilatan dingin terpancar dari mata merah keemasannya. Indra ilahinya mendeteksi aura asing yang muncul di surga ke-19. Aura itu mengandung kekuatan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, sedalam jurang dan seberat gunung, membawa rasa penindasan yang membuat hati orang-orang gemetar. Kekuatan kekacauan. Bibir Wu Tianji melengkung membentuk senyum dingin. Chen Ping, kau akhirnya tiba. Dia berdiri, jubah merah keemasannya berkilauan di bawah cahaya lampu, dan auranya tiba-tiba meledak, seperti gunung berapi yang akan meletus. Sampaikan perintah ini, Chen Ping telah memasuki surga ke-19. Semua ras harus segera mengirimkan mata-mata untuk mencari keberadaannya. Ya, seorang kultivator klan Gagak Emas berlutut dengan satu lutut, suaranya dipenuhi aura yang mengerikan. Wu Tianji berjalan ke jendela, memandang langit di luar, dan secercah niat membunuh terlintas di mata merah keemasannya. Chen Ping, surga ke-19 bukanlah surga ke-18. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak semaunya. Begitu Anda berada di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Saat Chen Ping melangkah keluar dari celah spasial, gelombang energi spiritual yang beberapa kali lebih padat daripada surga ke-18 menerjang ke arahnya, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Di bawah langit biru yang dalam, matahari yang besar menggantung tinggi di angkasa, dan sinar matahari keemasan menyinari bumi yang luas, menyepuh segala sesuatu dengan cahaya keemasan. Deretan pegunungan di kejauhan membentang tanpa batas, dengan puncak-puncak yang menjulang ke awan dan kabut yang berputar-putar di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang menyerupai negeri dongeng. Di kaki gunung terbentang dataran tak terbatas, ditutupi berbagai tanaman spiritual yang berkilauan dengan warna-warna pelangi di bawah sinar matahari.
Sebuah sungai besar mengalir deras dari pegunungan, airnya jernih seperti kristal, menampakkan berbagai jenis ikan spiritual yang berenang di dalamnya. Setiap ikan memancarkan aura spiritual yang samar, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk spiritual yang sangat berharga. Jiang Xuelan berdiri di samping Chen Ping, mata birunya yang dingin mengamati sekeliling dengan sedikit kewaspadaan. Apakah ini surga ke-19? Suaranya lembut, tetapi terdengar sangat jernih di padang belantara yang terbuka. Chen Ping mengangguk, matanya yang ungu benar-benar tenang. Tempat ini berkali-kali lebih besar daripada surga ke-18, dan konsentrasi energi spiritualnya beberapa kali lebih tinggi. Kultivasi di sini setidaknya 3 kali lebih cepat daripada di surga ke-18. Tidak heran jika kultivator tingkat 19 umumnya lebih kuat daripada kultivator tingkat 18, kata Jiang Xuelan. Chen Ping tidak menjawab, indera ilahinya telah menyebar, meliputi area seluas ratusan mil. Wilayah surga ke-19 sangat luas. Meskipun indera ilahinya dapat mencakup ratusan mil hanyalah area kecil di tanah yang luas ini. Kemanapun indera ilahinya menyapu, di sana ada gunung dan hutan, sungai, dataran dan perbukitan, tetapi tidak ada kota atau desa. Mari kita cari kota untuk menetap dulu. Chen Ping berkata, kita perlu memahami situasi dasar surga ke-19, mencari tahu keberadaan Yuki, dan juga mengetahui distribusi kekuasaan di surga ke-19. Jiang Xuelan mengangguk. Keduanya menentukan arah dan terbang ke arah tenggara. Chen Ping merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat di arah tenggara, yang biasanya menandakan adanya kota besar atau sekte di sana. Setelah terbang sekitar 1 jam, Chen Ping tiba-tiba mengerutkan kening. Seseorang sedang mengikuti kita. Indera ilahinya mendeteksi aura samar puluhan mil di belakangnya. Aura itu sangat lemah, dan jika dia tidak mengolah kekuatan kekacauan dan tidak sangat peka terhadap segala sesuatu di sekitarnya, dia tidak akan pernah bisa mendeteksinya. Aura tersebut mempertahankan jarak tetap, tidak mendekat maupun menjauh, jelas-jelas mengikuti mereka. Chen Ping tetap tenang dan terus terbang, tetapi sedikit mengubah arah, menuju ke hutan purba yang lebat. Jiang Xuelan memperhatikan perubahan arah Chen Ping dan meliriknya dengan mata birunya yang dingin. Chen Ping menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat agar dia tidak berbicara dan terus terbang bersamanya. Keduanya terbang memasuki hutan purba, menyusuri rimbunnya pepohonan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi memberikan naungan yang cukup, dan sinar matahari menyaring melalui celah-celah di antara dedaunan, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang berbintik-bintik di tanah. Hutan itu dipenuhi aroma dedaunan yang membusuk, bercampur dengan wangi berbagai pohon roh, dan sesekali raungan binatang buas terdengar dari kejauhan. Indera ilahi Chen Ping tetap tertuju pada aura pelacak tersebut. Aura itu mengikuti masuk ke dalam hutan tanpa melambat sedikit pun, jelas yakin akan kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Mari ikut saya, Chen Ping berkata dengan suara rendah, meraih tangan Jiang Xuelan, dan tiba-tiba mempercepat langkahnya, dengan cepat melintasi hutan lebat. Dia sangat lincah, menghindar dan berkelit di antara pepohonan seolah-olah berjalan di tanah datar. Para pengejar memang mempercepat laju kendaraan mereka dan berhasil menyusul dengan sangat dekat. Bibir Chen Ping melengkung membentuk senyum dingin. Dia memimpin Jiang Xuelan melewati rimbunnya pepohonan dan tiba-tiba berhenti di balik sebuah pohon kuno yang besar. Dia sepenuhnya melindungi aura mereka dengan kekuatan kacau miliknya, seolah-olah mereka telah lenyap begitu saja. Sesaat kemudian, sesosok muncul dari puncak pepohonan, memandang sekeliling hutan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah abu-abu, dengan wajah biasa dan tanpa ciri khas, tipe pria yang mudah terabaikan di tengah keramaian. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ketiga alam Dewa Emas, dan auranya tenang dan stabil, yang jelas menunjukkan bahwa dia telah menerima pelatihan pelacakan khusus. Di mana dia? Gumam pemuda itu pada dirinya sendiri, mata abu-abunya mengamati hutan. Dia mengerahkan seluruh indera spiritualnya, tetapi tidak dapat mendeteksi kehadiran siapapun. Sedang mencariku. Sebuah suara tenang terdengar dari belakangnya. Tubuh pemuda itu tiba-tiba kaku, dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak. Secara naluriah ia mencoba berbalik, tetapi sebuah pedang dingin sudah berada di lehernya. Pedang itu berkilauan dengan cahaya ungu, memancarkan tekanan dingin yang membuat jantungnya berdebar kencang. Pedang pembunuh naga, jangan bergerak. Suara Chen Ping tetap tenang.
Bergeraklah sekali saja, dan kau akan mati. Wajah pemuda itu pucat pasi, dan butiran keringat besar muncul di dahinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang itu cukup untuk membunuhnya seketika. Dia, seorang dewa emas tingkat 3, bahkan tidak mampu berpikir untuk melawan di hadapan Chen Ping, seorang dewa emas tingkat 1. Siapakah kamu? Suara pemuda itu sedikit bergetar. Aku hanyalah seorang kultivator pengembara biasa, yang kebetulan lewat di sini, aku tidak bermaksud jahat. Chen Ping tetap diam. Dia mengangkat tangan kirinya, dan kekuatan abu-abu yang kacau menyembur keluar dari ujung jarinya dan memasuki tubuh pemuda itu. Tubuh pemuda itu tiba-tiba kaku, dan ekspresi kesakitan yang luar biasa muncul di wajahnya. Kekuatan kekacauan mengalir melalui tubuhnya seperti ular berbisa, menembus meridiannya dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dimanapun ia lewat. Ah! Pemuda itu menjerit, tubuhnya gemetar hebat, urat-urat di dahinya menonjol, dan matanya merah, membuatnya tampak sangat menakutkan. Aku akan bertanya sekali lagi, suara Chen Ping tetap tenang. Siapakah kau? Siapa yang mengirimmu? Bibir pemuda itu bergetar, dan pergolakan batin terpancar di matanya. Tangan kiri Chen Ping bergerak sedikit, dan kekuatan kacau itu tiba-tiba menyusut dan meledak di dantian pemuda itu. Ah! Pemuda itu mengeluarkan jeritan yang lebih melengking, lalu roboh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang tak terkendali. Di dalam dantiannya, kekuatan kacau itu bagaikan nyala api yang membara, mengamuk melalui energi spiritualnya, setiap kobaran api membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit seperti ini lebih mengerikan daripada bentuk penyiksaan apapun. Kekuatan kekacauan secara langsung memengaruhi kekuatan spiritual dan meridian kultivator, menyebabkan bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi juga rasa sakit yang berasal dari kedalaman jiwa. Aku akan bicara. Suara pemuda itu lemah seperti dengungan nyamuk, matanya dipenuhi rasa takut. Aku murid klan Gagak Emas, pemimpin klan mengutusku untuk mengikutimu. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Klan Gagak Emas. Siapa nama pemimpin klannya? Wu Tianji. Suara pemuda itu semakin lemah. Kepala klan berkata, bahwa Chen Ping telah datang ke surga ke-19, dan memerintahkan semua mata-mata, untuk mencari keberadaannya, lalu melaporkan kembali. Ada lagi, tanya Chen Ping. Selain pelacakan, ada pesanan lain apa saja? Tidak, hanya itu saja. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Aku hanya, seorang murid tingkat rendah. Aku tidak tahu banyak. Pemimpin klan hanya berkata, cari keberadaan Chen Ping, jangan membuatnya curiga, lalu laporkan. Chen Ping terdiam sejenak. Dilihat dari nada dan ekspresi pria itu, dia tidak berbohong. Klan Gagak Emas, Kutub Surgawi Gagak. Ting Su. Tampaknya pasukan ras ilahi di surga ke-19 sudah mengetahui kedatangannya dan telah memasang jebakan. Kekuatan apa lagi yang dimiliki ras dewa kalian di surga ke-19? Tanya Chen Ping. Pemuda itu berkata dengan susah payah, klan Gagak Emas, klan Dewa Petir, Kuil Cahaya Suci, dan puluhan kekuatan lainnya, besar dan kecil, semuanya mencarimu. Kilatan dingin terpancar dari mata Chen Ping. Puluhan faksi sedang mencarinya. Tampaknya kabar tentang penghancurannya terhadap Balai Cahaya dan Istana Api di surga ke-18 telah sampai ke surga ke-19, menyebabkan kepanikan di antara para dewa. Satu pertanyaan terakhir, kata Chen Ping, di manakah wilayah suku Gagak Emasmu berada? Pemuda itu menyebutkan lokasi, suaranya semakin lemah, matanya mulai berkaca-kaca. Setelah mengajukan semua pertanyaan, Chen Ping mengangkat pedangnya dan mengakhiri hidup pemuda itu. Kekuatan abu-abu yang kacau memancar dari pedang pembunuh naga, menghanguskan mayat pemuda itu sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Jiang Suelan berdiri di samping, mata birunya yang sedingin es dipenuhi sedikit keseriusan. Para dewa sudah tahu kita ada di sini, katanya. Ya, Chen Ping mengangguk. Dan mereka sudah mencari kita. Puluhan kekuatan ilahi telah bergabung dan memasang jebakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chen Ping terdiam sejenak, tatapan penuh pertimbangan terlintas di mata ungunya. Pertama, ubah penampilan dan aura mereka. Dia berkata, kekuatan kekacauan dapat mensimulasikan aura apapun. Aku dapat mengubah aura kekuatan Dewa Esmu menjadi fluktuasi energi spiritual biasa.
Penampilanmu juga dapat diubah melalui penyesuaian energi spiritual yang halus. Kecuali jika kau melihat dengan saksama, kau seharusnya tidak dapat membedakannya. Jiang Xuelan mengangguk. Keduanya menemukan sebuah gua terpencil dan mulai mengubah penampilan serta aura mereka. Chen Ping mengalirkan kekuatan kekacauan, dan aura di dalam tubuhnya mulai berubah. Kekuatan kekacauan adalah sumber dari semua elemen, dan ia dapat dengan mudah mensimulasikan aura atribut lainnya. Kekuatan abu-abu yang kacau beredar di dalam tubuhnya, secara bertahap berubah menjadi aura yang sesuai untuk kultivator Dewa Emas tingkat pertama seimbang dan damai, tanpa karakteristik khusus apapun. Penampilannya juga berubah. Mata ungunya berubah menjadi hitam biasa, dan wajahnya yang dingin dan tegas melunak. Dia tampak seperti kultivator muda biasa yang tidak akan menarik perhatian di tengah keramaian. Jiang Xuelan juga mengubah auranya. Kekuatan Dewa Es perlahan surut di dalam tubuhnya, dan cahaya biru es itu perlahan menghilang, digantikan oleh aura kultivator tingkat 3 alam abadi emas biasa. Penampilannya berubah dari sangat cantik menjadi biasa saja, meskipun hanya relatif biasa, dia masih dianggap cantik. Seharusnya berhasil. Chen Ping menatap Jiang Xuelan dan mengangguk, selama kita tidak bertemu dengan ahli yang kuat setingkat Dewa Emas Luo Agung, seharusnya tidak ada yang bisa melihat penyamaran kita. Jiang Xuelan memperhatikan penampilan Chen Ping saat ini dan senyum tipis muncul di bibirnya. Kamu terlihat jauh lebih baik seperti ini, katanya. Chen Ping tidak menjawab, lalu berbalik dan berjalan keluar dari gua. Keduanya terus terbang ke arah tenggara. Menurut murid klan Gagak Emas, terdapat sebuah kota besar bernama Kota Bemu di sebelah tenggara, tempat berkumpulnya para kultivator manusia dari surga ke-19. Tempat itu bukan milik ras dewa manapun, itu adalah tempat berkumpulnya para kultivator independen dan serikat pedagang, dan juga tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Setelah terbang selama sekitar 2 jam, indera ilahi Chen Ping tiba-tiba mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang dahsyat yang datang dari depan. Terjadi perkelahian, dan itu bukanlah pertempuran biasa, itu adalah perjuangan hidup dan mati yang sesungguhnya. Gelombang kejut dari benturan energi spiritual itu bergema di udara, dan bahkan udara itu sendiri dipenuhi dengan bau darah yang samar. Chen Ping sedikit menyipitkan matanya dan mengulurkan indera ilahinya ke depan. Sekitar 50 mil di depan, di dataran terbuka, 10 kultivator manusia sedang mengepung seekor binatang iblis raksasa. Monster itu seluruhnya berwarna hitam, tubuhnya sebesar gunung kecil, anggota badannya setebal pilar, dan punggungnya ditutupi taji tulang yang tajam, yang masing-masing berkilauan dengan cahaya dingin dan menyeramkan. Kepalanya menyerupai serigala dan anjing, dengan 2 baris taring tajam yang menonjol dari mulutnya yang menganga. Air liur menetes dari sudut mulutnya, mengikis tanah dan menciptakan genangan yang mengeluarkan asap putih. Monster anjing iblis. Seekor binatang iblis peringkat kelima di alam abadi emas. Chen Ping pernah melihat catatan tentang monster semacam ini dalam kitab suci Taoisme. Monster anjing iblis adalah binatang buas yang sangat ganas dengan kulit tebal dan pertahanan luar biasa. Kultivator Dewa Emas tingkat 5 biasa tidak akan mampu menandinginya. Yang lebih penting lagi, monster anjing iblis adalah makhluk sosial, biasanya hidup berkelompok 3 hingga 5, atau bahkan puluhan. Monster mirip anjing ini kemungkinan adalah penjaga klannya, yang bertanggung jawab untuk berpatroli di wilayah tersebut. Meskipun ukurannya sangat besar, ia hanya dianggap berukuran sedang di antara monster-monster mirip anjing lainnya. Pemimpin dari 10 kultivator manusia itu adalah seorang pria parubaya dengan perawakan kekar dan wajah tegas. Tingkat kultivasinya berada di peringkat kelima alam Dewa Emas. La memegang pedang panjang berwarna merah tua di tangannya, bilahnya berkobar-kobar dengan api. Setiap serangan membawa gelombang kejut yang membakar, meninggalkan luka hangus di tubuh anjing iblis itu. Namun, pertahanan anjing iblis itu terlalu kuat. Meskipun luka tusukan pisau tampak mengerikan, luka itu hanya menggores permukaannya dan tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. 9 kultivator yang tersisa semuanya berada di tingkat keempat alam Dewa Emas. Mereka menggunakan berbagai macam senjata, termasuk pedang, pisau, tombak, dan palu. Serangan mereka, ketika mengenai monster anjing iblis, bahkan tidak mampu menembus kulitnya, hanya meninggalkan bekas putih di bulunya. Anjing iblis itu mengeluarkan geraman rendah, menyemburkan kabut hitam beracun dari mulutnya yang menganga. Kemanapun kabut itu lewat, tumbuh-tumbuhan layu,
Tanah terkikis, dan bau busuk yang menyengat memenuhi udara. Ke-10 kultivator manusia itu jelas sangat waspada terhadap kabut beracun ini, menyerang sambil mundur, selalu menjaga jarak aman dari anjing iblis tersebut. Namun, kecepatan mereka jelas lebih rendah daripada kecepatan anjing iblis. Anjing iblis itu menerjang ke depan, tubuhnya yang besar bagaikan gunung yang bergerak, menghancurkan 9 dewa emas di peringkat keempat. Pria parubaya di depan kelompok itu mengubah ekspresinya secara drastis. Dia tiba-tiba melepaskan seberkas cahaya besar dari pedang panjangnya yang berwarna merah tua, yang menebas langit dan menghantam monster anjing iblis itu dengan keras. Ledakan, anjing iblis itu terhuyung-huyung saat terkena ujung pedang, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Mata merah darahnya tertuju pada 9 kultivator itu, dan ia mengeluarkan raungan yang lebih ganas. Mundur, teriak pria parubaya itu dengan tergesa-gesa. Kita tidak bisa mengatasi ini. Mundur. Sekarang, ke-9 kultivator itu sudah lama ingin melarikan diri. Setelah mendengar perintah itu, mereka segera berbalik dan berlari, menuju kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Pria parubaya itu berada di barisan belakang, melepaskan serangkaian tebasan dengan pedang panjangnya yang berwarna merah tua. Setiap bilah pedang bagaikan seberkas cahaya yang diarahkan ke monster anjing iblis itu, berusaha menghentikan pengejarannya. Namun, anjing iblis itu terlalu cepat. Keempat kakinya yang tebal berlari melintasi tanah, setiap langkahnya menempuh puluhan kaki, dan ia hampir berhasil menyusul ke-9 kultivator itu. Tepat saat itu, pria parubaya itu melihat Chen Ping dan Jiang Xuelan. Keduanya berdiri di sebuah bukit kecil tidak jauh dari situ, menyaksikan pertempuran berlangsung. Aura mereka sangat lemah, mereka hanya berada di peringkat pertama dan ketiga alam abadi emas, yang tidak berarti di mata pria parubaya itu. Lari, teriak pria parubaya itu dengan tergesa-gesa, kalian berdua, lari. Ini bukan sesuatu yang bisa kalian ikuti. Chen Ping dan Jiang Xuelan tidak bergerak. Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan dia menjadi sangat cemas hingga urat-urat di dahinya menonjol. Dia menggertakkan giginya, berbalik tiba-tiba, dan bergegas menuju Chen Ping dan Jiang Xuelan. Apakah kalian berdua tuli? Pria parubaya itu bergegas menghampiri mereka berdua, meraih pergelangan tangan Chen Ping, dan menariknya pergi sambil berteriak, kau sudah gila. Seorang dewa emas tingkat pertama berani datang ke wilayah monster anjing iblis. Kau mencari kematian. Chen Ping membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria parubaya itu sangat kuat, meraih pergelangan tangannya dan menariknya sambil berlari, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Jiang Xuelan mengikuti di belakang, secerca ketidakberdayaan terpancar di mata birunya yang sedingin es. Pria parubaya itu menarik Chen Ping sejauh lebih dari 100 mil hingga mereka jauh dari wilayah monster anjing iblis sebelum mereka berhenti. Dia melepaskan tangan Chen Ping, membungkuk, terengah-engah, dahinya dipenuhi keringat. Kalian berdua. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya, menatap Chen Ping dan Jiang Xuelan dengan tatapan mencela, seorang dewa emas tingkat pertama dan ketiga, kalian berani datang ke wilayah anjing iblis. Apakah kalian berdua sudah gila? Apakah kau tahu apa itu anjing iblis? Itu adalah makhluk abadi emas tingkat 5 yang sangat kuat, ia bisa menelanmu hidup-hidup dalam sekali teguk. Chen Ping menatap pria parubaya itu, matanya yang gelap tampak tanpa emosi. Kami hanya lewat saja, katanya dengan tenang. Hanya lewat saja. Suara pria parubaya itu meninggi beberapa desibel, kau tidak bisa memasuki wilayah anjing iblis hanya karena kau lewat. Jalan itu adalah wilayah anjing iblis, dan wilayah mereka meliputi ribuan mil di sekitarnya. Bagaimana kamu bisa masuk? Apa tidak ada yang memberitahumu? Chen Ping menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan menatap Chen Ping dari atas ke bawah. Apakah kalian berdua dari luar kota? Tanyanya. Chen Ping mengangguk. Aku baru saja tiba di surga ke-19, dan aku belum mengenal tempat dan orang-orang di sini. Pria parubaya itu mengerutkan kening, dan sedikit rasa simpati muncul di matanya saat ia menatap Chen Ping. Pantas saja, dia menggelengkan kepalanya. Kalian beruntung bertemu dengan kami. Kalau tidak, kalian berdua pasti sudah mati di sini hari ini. Dia berhenti sejenak, lalu menunjuk ke arah dari mana dia datang. Jalan itu tidak bisa dilewati. Wilayah anjing iblis itu sangat luas, meliputi ribuan mil.
Jika kau mengambil jalan memutar, perjalananmu akan memakan waktu beberapa hari lagi. Mengapa kau memasuki wilayah anjing iblis? Tanya Chen Ping. Ekspresi getir muncul di wajah pria paruh baya itu. Kami adalah kultivator dari desa King Feng di dekat sini. Baru-baru ini, anjing iblis itu telah memperluas wilayahnya dan sering datang ke dekat desa untuk menyerang penduduk desa. Kepala desa mengutus kami untuk menyelidiki pergerakan anjing-anjing iblis itu, untuk melihat apakah kami dapat menemukan sarang mereka, dan untuk menemukan cara mengusir mereka atau memusnahkan mereka. Dia melirik ke 9 kultivator di belakangnya, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk itu secepat ini setelah memasuki wilayah ini. Kami bertarung cukup lama, tetapi kami bahkan tidak bisa melukai kulitnya. Dengan kekuatan kami bukanlah tandingan monster anjing iblis itu. Ke-9 kultivator itu juga datang menghampiri, masing-masing dengan ekspresi lega di wajah mereka. Mereka semua mengalami luka, sebagian parah atau ringan. Salah satu dari mereka memiliki luka dalam di lengannya akibat cakaran anjing iblis, dan darah mengalir deras. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghentikan pendarahan. Kapten, benda itu tidak berhasil mengejar, kan? Tanya seorang kultivator muda, suaranya terdengar tegang. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak, anjing iblis biasanya tidak terlalu jauh dari wilayah mereka. Kita sudah berlari lebih dari 100 mil, jadi seharusnya kita aman. Begitu dia selesai berbicara, raungan keras terdengar dari tidak jauh dari situ. Wajah semua orang langsung pucat pasi. Suara itu adalah lolongan anjing iblis. Dan jumlahnya lebih dari 1. Pupil mata pria paruh baya itu menyempit tajam, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia mencengkeram pedang panjang berwarna merah tua di tangannya. Api di bilah pedang tiba-tiba berkobar. Bentuk barisan, teriaknya, saling membelakangi, membentuk lingkaran. Ke-9 kultivator itu dengan cepat berkumpul, membentuk lingkaran saling membelakangi. Senjata mereka mengarah keluar, masing-masing dengan ekspresi tekad di wajah mereka. Satu demi satu geraman rendah terdengar dari bawah tanah, tanah mulai bergetar, tanah berguncang, dan kerikil berterbangan kemana-mana. Sesaat kemudian, lebih dari selusin sosok hitam muncul dari tanah dan mengepung Chen Ping dan yang lainnya. Itu anjing iblis. Ada 13 secara total. Masing-masing memiliki ukuran yang hampir sama dengan yang sebelumnya, dan aura gabungan dari seorang dewa emas tingkat 5 membebani hati setiap orang seperti gunung yang tak terlihat. Mata mereka yang merah darah menatap tajam ke arah kelompok itu, air liur menetes dari mulut mereka, mengeluarkan geraman rendah seolah memanggil lebih banyak teman. Ekspresi pria paruh baya itu berubah total. 13 monster anjing iblis. 13 binatang iblis di peringkat kelima alam abadi emas. Dari ke-10 orang itu, yang berpangkat tertinggi hanyalah dewa emas tingkat 5, sisanya adalah dewa emas tingkat 4, ditambah 2 dewa emas tingkat 1 dan 3 dari tempat lain. Bahkan jika digabungkan pun, mereka tidak mampu melawan ke-13 anjing iblis itu. Bahkan, mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bibir pria paruh baya itu bergetar, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Semuanya sudah berakhir, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya dipenuhi rasa putus asa yang mendalam, semuanya sudah berakhir. Ke-9 kultivator itu juga berwajah pucat pasi, senjata mereka gemetar, mata mereka dipenuhi teror. Sebagian orang sudah mulai meneteskan air mata, sebagian lagi memejamkan mata dan menantikan kematian, dan sebagian lainnya berbisik sesuatu, seolah-olah sedang memanjatkan doa terakhir. Pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan memandang Chen Ping dan Jiang Xuelan. Kalian berdua, dengarkan baik-baik. Suaranya tiba-tiba menjadi tenang, sangat tenang sehingga tidak terdengar seperti seseorang yang akan mati. Kita akan menahan monster anjing iblis ini. Kalian semua cari kesempatan untuk lari. Lari sejauh mungkin, kembali ke desa King Feng. Beritahu kepala desa bahwa ada lebih banyak monster anjing iblis daripada yang kita duga, dan minta dia untuk membawa semua orang pergi. Jangan tinggal di desa lagi. Dia berhenti sejenak, senyum getir teruk di bibirnya. Kita tidak bisa kembali, tapi kamu masih punya kesempatan. Chen Ping menatap pria paruh baya itu, matanya yang gelap tidak menunjukkan emosi apapun. Apakah kamu sudah selesai bicara? Tanyanya. Pria paruh baya itu terdiam sejenak,
tidak mengerti mengapa Chen Ping bisa mengatakan hal seperti itu pada saat ini. Kau, diam membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chen Ping sudah berjalan melewatinya. Chen Ping berjalan ke depan kelompok, menghadap ke-13 anjing iblis itu, kilatan dingin terpancar dari mata ungunya. Apa yang kau lakukan? Teriak pria parubaya itu. Kembali, kau hanya seorang immortal emas tingkat 1, apakah kau akan naik ke sana menuju kematianmu? Ke-9 kultivator itu juga tercengang, menatap punggung Chen Ping dengan tak percaya di mata mereka. Apakah orang ini gila? Seorang dewa abadi emas tingkat 1 menantang 13 anjing iblis dewa abadi emas tingkat 5. Apakah dia sangat ketakutan? Kapten, tarik dia kembali dengan cepat. Pria parubaya itu menggertakkan giginya dan hendak melangkah maju untuk menarik Chen Ping pergi ketika Jiang Xuelan menghentikannya. Jangan bergerak, kata Jiang Xuelan dengan tenang. Perhatikan saja. Mata pria parubaya itu membelalak saat menatap Jiang Xuelan, lalu ke Chen Ping, benar-benar bingung dengan apa yang sedang mereka berdua lakukan. Chen Ping berhenti di tempatnya dan berdiri di depan 13 anjing iblis itu, tampak sangat kecil. Perbedaan antara kultivator tingkat pertama alam abadi emas dan 13 binatang iblis tingkat kelima alam abadi emas bagaikan semut yang berhadapan dengan gajah. Anjing-anjing iblis itu menatap Chen Ping, secercah keraguan terlintas di mata merah darah mereka. Mereka tidak mengerti mengapa manusia ini, yang auranya begitu lemah, berani berdiri sendirian di depan mereka. Anjing iblis pemimpin itu mengeluarkan geraman rendah, membuka mulutnya yang merah darah, dan menerkam Chen Ping. Kecepatannya sangat ekstrim, tubuhnya yang besar membentuk lengkungan hitam di udara, dan taringnya yang tajam berkilauan dingin di bawah sinar matahari. Pria parubaya itu memejamkan matanya. Dia tidak ingin melihat pemuda itu dicabik-cabik. Ke-9 kultivator itu juga memalingkan muka, tak sanggup melihatnya. Namun, teriakan yang diharapkan tidak terdengar. Sebaliknya, terdengar ratapan yang melengking. Suara itu bukan suara manusia, itu milik makhluk iblis. Pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan pemandangan di hadapannya membuat pikirannya kosong. Anjing iblis pemimpin, yang terbesar dan terkuat dari semuanya, tergeletak di tanah, tubuhnya terbelah menjadi dua, darah hitam menyembur keluar dan menodai tanah menjadi hitam. Mata merah darahnya masih terbuka, dipenuhi dengan keterzen Jing'an dan ketidakpercayaan, seolah-olah ia tidak mengerti bagaimana ia mati hingga napas terakhirnya. Pemuda itu, seorang dewa emas tingkat 1, berdiri di samping mayat anjing iblis, memegang pedang panjang berwarna ungu di tangannya. Pedang itu diselimuti cahaya ungu samar dan tidak ternoda setetes darah pun. Satu pedang, bibir pria parubaya itu bergetar, dan suaranya begitu serak sehingga hampir tidak terdengar. Satu tebasan pedang, membunuh anjing iblis tingkat kelima dari alam dewa emas. Dia menggosok matanya, mengira dia sedang berhalusinasi. Namun mayat anjing iblis itu tergeletak di sana, darah hitam masih mengalir, bau darah yang menyengat memenuhi udara semuanya nyata. Ke-9 kultivator itu juga tercengang, mulut mereka ternganga, selebar telur, dan mata mereka melotot seperti lonceng tembaga. Ini tidak mungkin. Seorang dewa emas tingkat 1 membunuh dewa emas tingkat 5 dengan satu tebasan pedang. Aku pasti sedang bermimpi. Tidak, ini bukan mimpi, ini nyata. Chen Ping mengabaikan suara-suara terkejut di belakangnya dan memfokuskan pandangannya pada 12 anjing iblis yang tersisa. Anjing-anjing iblis itu juga terkejut. Meskipun mereka tidak terlalu cerdas, naluri mereka mengatakan bahwa manusia yang tampaknya lemah ini sangat berbahaya. Pemimpin mereka adalah yang terkuat, seorang immortal emas tingkat 5 puncak, namun dia terbunuh dengan satu tebasan pedang. Maksudnya itu apa? Ini berarti bahwa kekuatan manusia ini jauh melebihi imajinasi mereka. Anjing-anjing iblis itu menggeram gelisah dan mulai mundur. Mata mereka yang merah darah dipenuhi rasa takut, keempat kaki mereka gemetar, dan mereka berharap bisa berbalik dan lari segera. Namun Chen Ping tidak akan memberi mereka kesempatan. Sosoknya menghilang dari tempat itu. Sesaat kemudian, dia muncul di hadapan seekor anjing iblis. Pedang pembunuh naga diangkat, dan cahaya pedang berwarna ungu, seperti sambaran petir, melesat menembus langit dan menghantam kepala anjing iblis itu. Klik, tengkorak anjing iblis yang luar biasa keras itu menjadi rapuh seperti kertas di hadapan kekuatan kekacauan. Cahaya pedang menembus dari kepala dan keluar dari ekor,
membelah seluruh monster anjing iblis menjadi dua. Darah hitam menyembur ke udara, seperti bunga teratai hitam yang mekar. Satu tebasan pedang, lalu tebasan lainnya. Sosok Chen Ping bergerak lincah menembus kawanan anjing iblis, begitu cepat sehingga gerakannya sama sekali tidak terlihat. Hanya cahaya ungu yang terlihat berkedip di antara gerombolan itu, dan setiap kedipan itu, seekor anjing iblis tumbang. Satu pedang, satu musuh. Tidak ada embel-embel, tidak ada gerakan yang tidak perlu. Setiap tebasan pedang adalah tebasan yang paling sederhana, namun setiap tebasan mengandung kekuatan, penghancur dari energi kacau. Setiap tebasan pedang adalah tebasan yang paling sederhana, namun setiap tebasan mengandung kekuatan penghancur dari energi kacau. Anjing-anjing iblis itu akhirnya menyerah. Mereka mulai berpencar dan melarikan diri ke segala arah, berharap mereka memiliki lebih banyak kaki. Namun Chen Ping lebih cepat dari mereka. Pedang pembunuh naga berputar di tangannya, cahaya ungunya seperti sabit maut, merenggut nyawa di medan perang. 12 anjing iblis, 12 pedang. Dari serangan pedang pertama hingga terakhir, hanya dibutuhkan kurang dari 10 tarikan napas. Di medan perang, mayat 13 anjing iblis tergeletak berserakan di tanah, darah hitam mereka membentuk aliran kecil yang membengkak menjadi genangan darah gelap di daerah dataran rendah. Bau darah yang menyengat memenuhi udara, hampir membuat orang mual. Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naga, berbalik, dan menatap 10 orang di belakangnya. Tak setetes darah pun menodai tubuhnya, jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin, dan mata hitamnya setenang kolam yang tenang. Ke-10 orang itu, termasuk pria parubaya tersebut, semuanya terkejut. Mulut mereka ternganga, mata mereka terbuka lebar, dan tubuh mereka kaku seperti patung, sama sekali tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Alam abadi emas, tingkat 1. 13 anjing iblis peringkat kelima dari alam abadi emas. Kurang dari 10 tarikan napas. Kehancuran total. Pencapaian ini telah melampaui harapan mereka. Dalam benak mereka, perbedaan antara peringkat pertama Dewa Emas dan peringkat kelima bagaikan langit dan bumi. Seorang kultivator tingkat pertama alam abadi emas bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari seorang ahli alam abadi emas tingkat kelima. Namun pemuda ini tidak hanya menangkapnya, tetapi juga membunuhnya. Selain itu adalah serangan balik yang menghancurkan. Satu serangan pedang demi satu serangan, tak ada anjing iblis yang mampu menahan serangan kedua darinya. Jakun pria parubaya itu bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bibirnya bergetar, dan matanya dipenuhi ekspresi yang kompleks keterkejutan, kekaguman, dan sedikit rasa malu yang tidak bisa ia jelaskan dengan tepat. Baru saja, dia menyeret pemuda itu pergi dan memarahinya karena tingkat kultivasinya rendah, berani-beraninya dia datang ke wilayah monster anjing iblis. Jika dilihat kembali sekarang, itu benar-benar lelucon. Bukan berarti mereka tidak menyadari bahayanya, melainkan mereka hanya tidak menganggapnya serius. Ke-13 anjing iblis itu, semuanya berada di tingkat kelima alam Dewa Emas, tidak lebih dari semut, masing-masing dapat ditebas dengan pedang olehnya. Kau. Pria parubaya itu akhirnya berhasil berbicara, suaranya serak seperti amplas yang digores, bagaimana kau melakukan itu? Chen Ping menatap pria parubaya itu, matanya yang gelap tampak tanpa emosi. Metode kultivasiku agak istimewa. Suaranya tenang, setenang seolah-olah dia sedang mengatakan bahwa cuaca hari ini cerah. Kekuatan tempurku sedikit lebih kuat daripada yang lain di level yang sama. Sedikit lebih kuat, bibir pria parubaya itu berkedut. Apakah ini yang Anda sebut, sedikit lebih kuat? Ini sungguh luar biasa. Seorang immortal emas tingkat 1 membunuh seorang immortal emas tingkat 5. Sebuah pembunuhan yang mencakup 4 alam kecil dalam sekejap, apakah itu dianggap kuat? Lalu, siapakah kultivator Dewa Emas tingkat 4 dan 5 ini? Apakah mereka sampah? Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, menekan rasa terkejut dan kagum di hatinya. Bagaimanapun, pemuda ini telah menyelamatkan hidup mereka. Tanpa dia, ke-10 dari mereka akan mati di sini hari ini, menjadi makanan bagi anjing iblis. Terima kasih. Pria parubaya itu membungkuk dalam-dalam, suaranya penuh dengan rasa terima kasih yang tulus. Saya Zhao Tishan, kapten penjaga di desa King Feng. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Ke-9 kultivator itu membungkuk dan menyampaikan rasa terima kasih mereka,
mata mereka dipenuhi kekaguman dan penghargaan. Chen Ping melambaikan tangannya, tidak perlu bersikap sopan. Kau juga membantuku melarikan diri dari wilayah anjing iblis itu. Senyum malu-malu muncul di wajah Zhao Tishan. Aku malu. Aku hanya mempermainkanmu dan memarahimu karena karaktermu yang buruk. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Aku benar-benar tidak mengenali bakatmu, tolong jangan diambil hati. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Aku tahu kau tidak bermaksud jahat. Kau mengkhawatirkan keselamatan kami, dan aku menghargai itu. Perasaan hangat meluap di hati Zhao Tishan. Pemuda ini sangat kuat, namun ia sama sekali tidak sombong, sangat ramah dalam ucapan dan tindakannya, sehingga membuatnya mudah didekati. Mayat-mayat anjing iblis ini. Chen Ping memandang 13 mayat anjing iblis di tanah, apakah mereka berguna bagimu? Mata Zhao Tishan berbinar. Mayat anjing iblis itu adalah harta karun. Kulit anjing iblis dapat digunakan untuk membuat baju zirah kelas tinggi, taji tulangnya dapat digunakan untuk membuat senjata, daging dan darahnya dapat digunakan untuk memurnikan pil, dan inti dalamnya merupakan sumber daya kultivasi yang sangat berharga. Seekor anjing iblis abadi emas tingkat 5 bernilai setidaknya puluhan ribu kristal tingkat tinggi. 13 di antaranya, yaitu lebih dari 10.000 kristal bermutu tinggi, setara dengan total pendapatan desa King Feng selama beberapa tahun. Berguna, sangat berguna. Zhao Tishan mengangguk berulang kali, matanya berbinar-binar karena gembira. Ini sangat berguna. Setiap bagian dari anjing iblis itu adalah harta karun. Bahan-bahan ini bisa dijual di kota Tianlan dengan harga kristal yang sangat tinggi. Kalau begitu, kalian berkemaslah, kata Chen Ping. Zhao Tishan terdiam sejenak, kau tidak menginginkannya. Aku tidak punya apapun yang tidak kubutuhkan, kata Chen Ping dengan tenang. Lagi pula, kalianlah yang pertama kali menemukan anjing-anjing iblis ini, aku hanya membantu. Mata Zhao Tishan berkaca-kaca. Pemuda itu dengan mudah menyerahkan harta rampasan senilai lebih dari 10.000 kristal berkualitas tinggi. Kemurahan hati macam apa ini? Sikap seperti apa ini? Dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun dan telah melihat berbagai macam orang, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Ini terlalu berlebihan. Suara Zhao Tishan tercekat karena emosi, kau menyelamatkan nyawa kami dan kemudian memberi kami rampasan perang ini. Kami merasa tidak pantas menerimanya. Bukankah kamu akan membantu desa? Chen Ping berkata, sumber daya ini seharusnya dapat membantu Anda. Air mata Zhao Tishan akhirnya mengalir. Dia membungkuk dalam-dalam dan tetap berdiri untuk waktu yang lama. Ting Su, aku tak punya cara untuk membalas budimu. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku, dan urusan desa King Feng adalah urusanku. Katakan saja, dan aku akan berjuang mati-matian untukmu tanpa ragu. Kesembilan kultivator itu juga membungkuk dalam-dalam, mata mereka dipenuhi rasa syukur dan kekaguman. Chen Ping mengangguk tanpa berkata apa-apa. Zhao Tishan menegakkan tubuhnya, menyeka air matanya, dan menoleh ke 9 kultivator itu, berkata, untuk apa kalian semua berdiri di situ? Cepat kumpulkan rampasan perangnya. Ke-9 kultivator itu tersadar dari lamunan mereka dan segera mulai bekerja. Mereka dengan terampil memotong-motong mayat anjing iblis itu, memilah dan menyimpan bulu, tulang, daging, dan inti dalamnya, masing-masing dengan senyum gembira di wajah mereka. Zhao Tishan berjalan ke sisi Chen Ping, ragu sejenak, lalu bertanya, aku masih belum tahu harus memanggilmu bagaimana. Chen Ping tidak menyembunyikan namanya. Meskipun para dewa mencarinya, surga ke-19 sangat luas dan tak terbatas, dan ada banyak orang dengan nama yang sama. Terlebih lagi, dia telah mengubah penampilan dan auranya, sehingga dia seharusnya tidak dikenali. Chen Ping. Zhao Tishan mengulangi nama itu, merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Tuan Chen, apakah Anda pendatang baru di surga ke-19? Ya, Chen Ping mengangguk. Istriku berada di surga ke-19. Aku datang untuk mencarinya. Mata Zhao Tishan berbinar. Jika kau mencari seseorang, ini adalah tempat terbaik. Kota Bermuda adalah salah satu tempat berkumpul terbesar bagi umat manusia di surga ke-19. Ada berbagai serikat pedagang dan organisasi intelijen di kota ini. Selama kau memiliki cukup kristal, kau dapat menemukan informasi apapun.
Bermuda. Chen Ping sedikit mengangkat alisnya. Ya, Bermuda. Zhao Tishan berkata, jaraknya sekitar 2 hari perjalanan ke arah tenggara dari sini. Bermuda adalah kota besar dengan berbagai macam orang, termasuk kultivator independen, pedagang, dan murid sekte. Ada peraturan ketat di kota ini yang melarang perkelahian, jadi sangat aman. Chen Ping mengangguk. Bermuda memang tempat yang dia cari. Kapten Zhao, apakah desa King Feng Anda dekat dengan Bermuda? Tanya Chen Ping. Kanan, Zhao Tishan berkata, desa King Feng terletak di timur laut Bermuda, sekitar setengah hari perjalanan. Desa ini kecil, hanya memiliki beberapa ratus rumah tangga, yang semuanya mencari nafkah dengan berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Baru-baru ini, jangkauan aktivitas anjing iblis tersebut semakin meluas, seringkali mendekati desa untuk menyerang penduduk desa, mengakibatkan kerugian personel yang signifikan bagi kami. Dia menghela napas, sedikit rasa tak berdaya terpancar di wajahnya. Gagasan kepala desa adalah jika kita dapat menemukan sarang anjing iblis dan menemukan cara untuk mengusir atau melenyapkan mereka, desa akan aman. Tetapi seperti yang kalian lihat dalam pertempuran hari ini, kekuatan kita tidak sebanding dengan anjing iblis. Dia berhenti sejenak, menatap Chen Ping, dan secercah harapan terpancar di matanya. Tuan Chen, mengingat kekuatan Anda, jika memungkinkan, bisakah Anda? Dia berhenti di tengah kalimat dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ini masalah kami tidak seharusnya merepotkanmu. Chen Ping terdiam sejenak. Saya bisa melihat, tetapi saya tidak bisa menjamin saya bisa menyelesaikan masalah ini. Mata Zhao Tishan tiba-tiba berbinar, dan ekspresi kegembiraan yang liar muncul di wajahnya. Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih banyak. Kepala desa pasti akan sangat senang mengetahuinya. Chen Ping melambaikan tangannya. Bawa aku ke desa King Feng dulu. Aku perlu mencari tempat tinggal dan mempelajari situasi di surga ke-19. Baiklah, baiklah. Zhao Tishan mengangguk berulang kali. Silakan ikut denganku, desa King Feng ada di depan, tidak jauh. Harta rampasan itu segera dikumpulkan. Mayat ke-13 anjing iblis itu dibagi-bagi ke dalam kantong penyimpanan, memenuhi lebih dari selusin kantong. Ke-9 kultivator itu semuanya tersenyum, mata mereka berbinar-binar penuh kegembiraan. Ayo pergi, kata Zhao Tishan sambil memimpin jalan. Chen Ping dan Jiang Xuelan mengikuti di belakang, menuju ke desa King Feng. 9 kultivator mengikuti di belakang, mata mereka dipenuhi kekaguman dan pujian saat mereka menyaksikan sosok Chen Ping yang menjauh. Menurutmu, berapa tingkat kultivasi Tuan Chen? Tanya seorang kultivator muda dengan suara rendah. Dia pasti menyembunyikan tingkat kultivasinya, kata kultivator lain dengan yakin. Bagaimana mungkin seorang Dewa Emas tingkat 1 membunuh anjing iblis Dewa Emas tingkat 5 dengan satu tebasan pedang? Dia pasti setidaknya Dewa Emas tingkat 6. Ya, aku juga berpikir dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia mungkin sengaja berpura-pura menjadi Dewa Emas tingkat 1 hanya untuk pamer. Kamu terlalu banyak berpikir. Seorang kultivator yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Tuan Chen memang hanya memiliki aura Dewa Emas tingkat 1. Aku bisa merasakannya. Alasan dia mampu membunuh anjing iblis Dewa Emas tingkat 5 bukanlah karena tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, tetapi karena teknik kultivasinya yang unik. Teknik kultivasi khusus. Teknik macam apa yang memungkinkan Dewa Emas tingkat 1 membunuh Dewa Emas tingkat 5? Aku tidak tahu soal itu. Bagaimanapun, kekuatan Tuan Chen terlalu besar. Apa kau melihat serangan pedangnya barusan? Serangannya sangat cepat sehingga kau bahkan tidak bisa melihatnya. Dengan satu tebasan, anjing iblis itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum terbelah menjadi 2. Ya, aku telah berlatih selama ratusan tahun dan belum pernah melihat ilmu pedang yang begitu menakutkan. Katakan padaku, menurutmu siapa yang lebih kuat, Tuan Chen atau penguasa kota Bermuda? Sulit untuk mengatakannya. Penguasa kota Bermuda adalah Dewa Emas tingkat 7. Meskipun Tuan Chen dapat langsung membunuh anjing iblis Dewa Emas tingkat 5, masih ada perbedaan antara dia dan Dewa Emas tingkat 7, bukan? Sulit untuk mengatakannya, sungguh sulit untuk mengatakannya. Bisikan di antara kerumunan mereda, tetapi kekaguman di mata mereka semakin dalam. Desa King Feng terletak di daerah perbukitan di timur laut Bermuda. Desa ini kecil, hanya memiliki beberapa ratus rumah tangga.
Rumah-rumah dibangun dengan batu biru dan kayu spiritual, serta sederhana dan kokoh. Desa itu dikelilingi oleh tembok rendah dengan formasi pertahanan sederhana yang diukir di atasnya, yang dapat menahan serangan beberapa makhluk iblis tingkat rendah. Di tengah desa terdapat sebuah alun-alun yang luas, tempat berdirinya sebuah pohon kuno yang besar. Batangnya membutuhkan lebih dari selusin orang untuk mengelilinginya, dan kanopinya menghalangi sinar matahari, menyelimuti seluruh alun-alun dengan naungan. Di bawah pohon kuno itu terdapat sebuah sumur kuno, airnya jernih seperti kristal dan memancarkan aura spiritual yang samar. Ketika penduduk desa melihat Zhao Tishan kembali bersama sekelompok orang, mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Kapten Zhao telah kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Bagaimana kabar monster anjing iblis itu? Zhao Tishan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Saya baik-baik saja, semua orang baik-baik saja. Ini Pak Chen, dia menyelamatkan kami, katanya sambil menunjuk ke Chen Ping. Para penduduk desa memandang Chen Ping dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Tuan Chen, dia tidak terlihat terlalu tua. Seorang immortal emas tingkat 1. Dia bisa menyelamatkanmu. Kapten Zhao, Anda tidak bercanda, kan? Wajah Zhao Tishan memerah. Kapan aku, Zhao Tishan, pernah bercanda? Meskipun Tuan Chen hanya berada di tingkat pertama alam abadi emas, kekuatan tempurnya jauh melampaui orang lain di tingkat yang sama. 13 anjing iblis di tingkat kelima alam abadi emas Tuan Chen sendiri, satu pedang demi satu pedang, membunuh mereka semua dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Keributan pun terjadi di alun-alun. Semua mata terbelalak dan mulut mereka ternganga. Satu tebasan pedang dan seekor anjing iblis di peringkat kelima alam dewa emas. Membunuh 13 orang dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Ini, bagaimana ini mungkin? Kapten Zhao, apakah Anda yakin tidak sedang membual? Zhao Tishan mendengus dingin, mengeluarkan inti dalam seekor anjing iblis dari tas penyimpanannya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihat ini, inti dalam dari anjing iblis tingkat dewa emas kelas 5. Kita punya 13 di sini. Masing-masing dibunuh oleh Tuan Chen. Siapapun yang berpikir aku membual, datang dan lihat sendiri. Para penduduk desa berkerumun, mata mereka dipenuhi keterzenjingan saat mereka melihat ramuan ajaib di tangan Zhao Tishan. Inti terdalam dari anjing iblis abadi emas tingkat 5 adalah asli, tidak dapat dipalsukan. 13. Ada 13 secara total. Ini berarti bahwa 13 anjing iblis di peringkat kelima alam dewa emas memang telah terbunuh. Orang yang membunuh mereka adalah pemuda ini yang tampaknya baru berada di tingkat pertama alam dewa emas. Cara penduduk desa memandang Chen Ping berubah. Rasa ingin tahu berubah menjadi kekaguman. Dari keraguan menuju penyembahan. Tuan Chen, seorang pria tua berambut putih berjalan keluar dari kerumunan. Langkahnya tidak mantap, tetapi ia tampak bersemangat. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-6 alarm abadi emas, dan dia adalah kepala desa King Feng. Chen Ping menatap lelaki tua itu dan mengangguk sedikit. Pria tua itu berjalan menghampiri Chen Ping dan membungkuk dalam-dalam. Saya Zhao Yuanshan, kepala desa King Feng. Terima kasih, Tuan Chen, karena telah menyelamatkan hidup saya. Suaranya terdengar tua namun tegas. Meskipun desa King Feng miskin, kami akan selalu mengingat kebaikan hati Tuan Chen yang luar biasa. Chen Ping membantu lelaki tua itu berdiri, sambil berkata, Kepala desa, tidak perlu formalitas seperti itu. Ini hanya bantuan kecil, tidak perlu dibicarakan. Zhao Yuanshan menegakkan tubuhnya, menatap Chen Ping, dan ekspresi kompleks terlintas di mata tuanya. Tuan Chen, adakah yang bisa saya bantu di desa King Feng? Aku ingin tinggal di desa King Feng selama beberapa hari untuk mempelajari situasi di surga ke-19, kata Chen Ping. Dan selagi di sana, aku juga akan melihat masalah monster anjing iblis itu. Mata Zhao Yuanshan tiba-tiba berbinar, dan ekspresi kegembiraan yang meluap-luap muncul di wajahnya. Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Lah berulang kali membungkuk, suaranya dipenuhi kegembiraan yang hampir tak tersembunyikan. Masalah anjing iblis telah menghantui kami selama bertahun-tahun, menyebabkan banyak kematian. Kami benar-benar kehabisan akal. Kami sangat berterima kasih kepada Tuan Chen atas bantuannya. Chen Ping mengangguk. Kepala desa, Anda terlalu baik. Tolong antarkan saya ke penginapan saya dulu. Baiklah,
Baiklah, Tuan Chen, silakan ikuti saya. Zhao Yuanshan berbalik dan memimpin Chen Ping dan Jiang Suelan masuk ke desa. Zhao Tishan mengikuti di belakang, dengan senyum di wajahnya. Para penduduk desa berbincang-bincang di antara mereka sendiri, mata mereka dipenuhi kekaguman dan antisipasi saat mereka menyaksikan sosok Chen Ping yang menjauh. Bisakah pemuda ini benar-benar membantu mereka memecahkan masalah anjing iblis itu? Mereka tidak tahu, namun mereka bersedia mempercayainya. Karena Zhao Tishan mengatakan bahwa pemuda ini bisa membunuh anjing iblis abadi emas tingkat 5 dengan satu tebasan pedang. Tingkat kekuatan ini tak tertandingi di seluruh desa King Feng. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Chen Ping dan Jiang Suelan beristirahat selama sehari di desa King Feng. Meskipun disebut istirahat, Chen Ping sebenarnya tidak benar-benar beristirahat. Rumah bambu itu perabotannya sangat sederhana, sebuah sofa bambu, sebuah meja kayu, sebuah lampu minyak, dan di luar jendela terbentang perbukitan hijau yang bergelombang dengan sesekali terdengar kicauan burung. Dia duduk bersila di sofa bambu, menutup mata untuk bermeditasi, dan kekuatan kekacauan mengalir perlahan di dalam tubuhnya. Cahaya abu-abu keunguan, seperti naga-naga kecil, diam-diam melintasi meridiannya. Setiap pancaran cahaya membawa ritme yang tak terlukiskan, seolah-olah kekacauan primordial dari awal waktu sedang berevolusi kembali di dalam dirinya. Tingkat kultivasinya masih berada di peringkat pertama alam Dewa Emas. Namun, ia dapat merasakan bahwa konsentrasi kekuatan kacau itu lebih tinggi dari sebelumnya. Setiap gumpalan energi spiritual itu bagaikan besi ilahi yang telah ditempa melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya, meskipun kuantitasnya tidak bertambah, kualitasnya benar-benar berbeda. Jauh di dalam dantian, benih hukum ruang berputar perlahan, seperti bintang kecil yang memancarkan cahaya perak redup. Cahaya itu sangat redup, hampir tak terlihat, tetapi setiap kedipan menciptakan riak kecil di ruang sekitarnya. Benih hukum waktu juga mulai tumbuh, meskipun masih sangat lemah, seperti tunas lembut yang baru saja menembus tanah, tetapi keberadaannya sudah dapat dirasakan. Itu adalah perasaan yang sangat misterius, seolah-olah perjalanan waktu di dalam dirinya telah melambat. Hukum-hukum yang mengatur alam semesta di surga ke-19 lebih dari 10 kali lebih sempurna daripada hukum-hukum di surga ke-18. Di sini, potongan-potongan hukum bukan lagi langka, melainkan ada di mana-mana seperti udara. Para kultivator di alam abadi emas dapat berlatih di sini dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada di alam yang lebih rendah. Namun, di sisi lain, ada juga lebih banyak individu yang kuat dan lebih tangguh di sini. Di surga ke-18, seorang dewa emas tingkat 6 sudah memiliki kekuatan tempur tertinggi. Tetapi di surga ke-19, seorang dewa emas tingkat 6 hanya dapat dianggap rata-rata. Jiang Suelan duduk di sisi lain rumah bambu itu, dikelilingi cahaya biru es. Metode kultivasinya sangat berbeda dari Chen Ping. Kekuatan kacau Chen Ping melahap dan melelehkan segalanya, sementara dia memasukkan hukum langit dan bumi tipe es ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, menggabungkannya dengan garis keturunan dewa es miliknya sendiri. Udara dingin menurunkan suhu seluruh rumah bambu secara signifikan, dan lapisan tipis embun beku mengembun di dinding bambu, berkilauan dengan cahaya sebening kristal di bawah sinar matahari pagi. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ketiga alam Dewa Emas. Setelah garis keturunan Dewa Es sepenuhnya terbangun, kecepatan kultivasinya meningkat pesat, dan kekuatan Dewa Es jauh melampaui kekuatan orang lain pada level yang sama. Dalam pertempuran berturut-turut di surga ke-17 dan ke-18, dia telah membuktikan bahwa kultivator di bawah peringkat kelima alam Dewa Emas bukanlah tandingan baginya. Namun ini adalah surga ke-19, dan peringkat ketiga dari alam Dewa Emas hanyalah titik awal. Dia perlu menjadi lebih kuat. Tidak ada yang dibicarakan malam itu. Keesokan paginya, sinar matahari pertama menerobos hutan bambu dan masuk ke dalam rumah bambu, membuat seluruh rumah terasa hangat dan terang. Cahaya keemasan jatuh di dinding bambu, mengubah bunga-bunga es menjadi warna emas pucat, seperti permata kecil yang tertanam di bambu. Suara kicauan burung terdengar dari luar jendela, jernih dan merdu, membawa aroma segar yang khas dari pegunungan dan ladang. Pegunungan di kejauhan tampak samar-samar di tengah kabut pagi, seperti lukisan tinta tradisional Tiongkok. Chen Ping membuka matanya, secercah kelicikan terpancar di pupil matanya yang gelap. Cahayanya redup, namun setajam pedang yang terhunus dari sarungnya, cepat berlalu dan fana.
Aura yang dipancarkannya lebih terkendali daripada kemarin, dan kekuatan kekacauan beredar lebih lancar dan bebas di dalam tubuhnya. Saatnya bangun. Suaranya tenang. Jiang Suelan juga membuka matanya, mata birunya yang sedingin es memancarkan sedikit rasa lesu. La meregangkan tubuh, gaun putih saljunya berkilauan samar-samar di bawah cahaya pagi, seperti lapisan tipis embun beku yang menutupi sutra. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat terurai begitu saja di bahunya, ujungnya masih terdapat kristal es kecil yang mengembun selama kultivasinya malam sebelumnya, berkilauan di bawah sinar matahari. Mau ke Bermuda hari ini? Tanyanya, suaranya masih sedikit serak karena baru bangun tidur. Chen Ping mengangguk, berdiri dari sofa bambu, berjalan ke jendela, dan memandang pegunungan di kejauhan. Mencari tahu situasi di surga ke-19 dan melihat apakah ada berita tentang Yuki. Keduanya melangkah keluar dari rumah bambu, di mana Zhao Tishan sudah menunggu di halaman. La berganti pakaian bersih, pedang panjang berwarna merah tua tergantung di pinggangnya, cincin tembaga pada sarungnya bergemerincing lembut tertiup angin pagi. La tersenyum lebar dan tampak jauh lebih bersemangat daripada saat baru saja lolos dari cengkeraman monster itu kemarin. Saat melihat Chen Ping dan Jiang Suelan keluar, senyum muncul di wajahnya. Senyum itu tulus dan tanpa kepura-puraan. Tuan Chen, Nyonya Jiang, selamat pagi. Dia menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat, gerak-geriknya bahkan lebih sopan dari sebelumnya. Kepala desa meminta saya untuk mengantarmu ke kota Bermuda. Saya sangat mengenal kota Bermuda. Dulu saya sering pergi ke sana setiap bulan untuk menjual bahan-bahan monster, membeli pil dan kristal. Saya tahu setiap jalan dan gang di kota itu. Di belakang Zhao Tishan ada 9 kultivator, 9 orang yang sama yang telah memburu monster anjing iblis bersama-sama kemarin. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan, dan mata mereka berbinar penuh antisipasi. Meskipun mereka menderita beberapa luka dalam pertempuran kemarin, tidak ada satupun orang yang tewas, yang merupakan hal yang sangat jarang terjadi dalam operasi perburuan monster anjing iblis. Mereka semua tahu itu semua karena Chen Ping. Tanpa Chen Ping, ke-10 orang itu tak akan mampu bertahan melawan 13 anjing iblis. Inti binatang buas, bulu, taji tulang, dan daging dari ke-13 anjing iblis tersebut jika digabungkan merupakan kekayaan yang luar biasa. Bagi sebuah desa perbatasan kecil seperti desa King Feng, kekayaan ini cukup untuk menopang biaya kultivasi seluruh desa selama beberapa tahun. Yang lebih penting lagi, pencapaian ini memberi mereka harapan. Dengan kehadiran Bapak Chen, mereka mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah berani mereka impikan. Ayo pergi, kata Chen Ping. Kelompok itu meninggalkan desa King Feng dan menuju ke arah tenggara. Saat cahaya pagi semakin terang, matahari keemasan perlahan terbit di langit, memandikan seluruh bumi dengan rona keemasan yang hangat. Burung-burung di hutan mulai beraktivitas, berbagai jenis burung melompat-lompat di dahan dan berkicau merdu. Kadang-kadang, 1 atau 2 makhluk roh tingkat rendah dapat terlihat berkeliaran di hutan, bulu mereka masih basah oleh embun, terkejut oleh jejak kaki di jalan setapak dan berpencar ke segala arah. Desa King Feng berjarak sekitar setengah hari perjalanan dari Bermuda. Seluruh rute berbukit dengan sedikit perubahan ketinggian, tetapi vegetasinya rimbun, dengan pohon-pohon spiritual dan tumbuhan spiritual di mana-mana. Terkadang Anda bisa mencium aroma obat yang kuat di sepanjang jalan. Itu adalah tumbuhan obat liar di pegunungan yang melepaskan khasiat pengobatannya. Zhao Tishan menunjuk ke daerah dataran rendah di pinggir jalan dan memberitahu Chen Ping bahwa meskipun tanaman obat di sana tidak berkualitas tinggi, penduduk desa King Feng biasa datang ke sini untuk mengumpulkan dan memperdagangkan tanaman obat. Sejak tersebar kabar bahwa anjing-anjing iblis telah memperluas wilayah kekuasaan mereka, sudah lama tidak ada yang berani melakukan perjalanan sejauh itu untuk mengumpulkan ramuan. Saat mereka berjalan melewatinya, mereka masih samar-samar melihat beberapa jejak panen di sepanjang jalan setapak, yang kini ditumbuhi gulma. Setelah berjalan sekitar 2 jam, sebuah kota besar tampak di kejauhan. Garis luar tembok kota tampak samar-samar di tengah kabut pagi, seperti binatang buas yang mengintai. Saat mereka mendekat, kabut perlahan menghilang, dan wajah kota yang sebenarnya menjadi lebih jelas. Bermuda, tembok kota menjulang tinggi ke awan, diperkirakan setidaknya setinggi 100 kaki. Tembok itu seluruhnya terbuat dari batu-batu besar berwarna putih kebiruan, setiap batu berukuran beberapa kaki persegi,
dengan ukiran rune yang rapat di permukaannya. Rune-rune itu sangat rumit hingga memukau, masing-masing berputar perlahan dan memancarkan cahaya redup. Itu adalah formasi pertahanan, yang konon dibuat oleh seorang ahli formasi tingkat Dewa Emas Luo Agung yang diundang oleh penguasa kota pertama Kota Baimu. Formasi ini dapat menahan serangan dari Dewa Emas Luo Agung. Cahaya dari rune itu tidak menyilaukan di bawah sinar matahari, tetapi tidak seorang pun akan meragukan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya. Di luar gerbang kota terdapat parit lebar dengan air sebening kristal, yang dasarnya ditutupi dengan lempengan batu yang diukir dengan rune. Sebuah jembatan batu besar membentang di atas sungai, cukup lebar untuk menampung puluhan kereta kuda yang berjalan berdampingan. Dua barisan penjaga berbaju zirah hitam berdiri di ujung jembatan. Masing-masing dari mereka berada di tingkat keempat alam Dewa Emas, dan beberapa kapten bahkan telah mencapai tingkat kelima alam Dewa Emas. Pelindung dada dan bahu baju besi hitam itu diukir dengan simbol Bermuda, sebuah kota yang dikelilingi oleh 9 tembok, dengan garis-garis sederhana namun memiliki kehadiran yang megah. Tatapan mata para penjaga itu seperti pisau, mengamati setiap orang yang masuk atau keluar dari gerbang kota. Tatapan mata mereka memancarkan ketidakpedulian dan kewaspadaan profesional, tak seorang pun bisa menipu mereka di bawah pengawasan ketat mereka. Beberapa kultivator nakal tingkat rendah tanpa sadar akan menundukkan kepala dan mempercepat langkah mereka saat melewati para penjaga. Gerbang kota itu tingginya puluhan kaki dan seluruhnya terbuat dari besi hitam. Permukaannya ditutupi dengan rune pertahanan, yang masing-masing perlahan berkilauan dengan cahaya kemasan gelap. Berat kedua gerbang kota ini saja mungkin membutuhkan jutaan kilogram besi hitam untuk ditempa. Gerbang itu juga bertatahkan ribuan kristal spiritual seukuran kepalan tangan, yang merupakan inti energi yang mempertahankan formasi pertahanan gerbang kota. Pada saat itu, gerbang kota terbuka lebar, dan orang-orang datang dan pergi tanpa henti. Di atas gerbang kota tergantung sebuah plakat besar dengan 3 karakter besar tertulis di atasnya, Bermuda City. Karakter-karakter tersebut diukir dengan kekuatan hukum seorang Dewa Emas tingkat 7. Dan setiap karakter memancarkan tekanan yang mendebarkan. Hanya dengan menatapnya terlalu lama saja akan menimbulkan sensasi menyengat samar pada indera spiritual seseorang. Huruf-hurufnya kuat dan tegas, dengan goresan setajam pisau, jelas merupakan karya seorang kaligrafer yang sangat terampil dan berpengalaman. Bagian tepi lempengan tersebut diukir dengan pola-pola rumit, yang bukan sekadar hiasan, melainkan pola-pola yang menyembunyikan formasi pelindung kecil. Terdapat goresan samar dan bekas hangus di dinding luar kota, yang merupakan bukti bahwa Bermuda pernah diserang. Namun, bekas-bekas tersebut sangat samar, menunjukkan bahwa formasi pertahanan di tembok kota sudah cukup untuk menahan sebagian besar serangan. Zhao Tishan menunjuk beberapa peninggalan pertempuran yang jelas terlihat di tembok kota dan memberitahu Chen Ping bahwa peninggalan itu ditinggalkan oleh makhluk iblis tingkat 8 Dewa Emas yang menyerang kota bertahun-tahun yang lalu. Dalam pertempuran itu, kota Baimu kehilangan beberapa ahli tingkat 7 Dewa Emas sebelum berhasil mengusir makhluk iblis tersebut. Sejak itu, rune di tembok kota telah diperkuat beberapa kali. Untuk memasuki kota ini, seseorang harus membayar biaya 10 kristal berkualitas tinggi per orang. 10 kristal tingkat tinggi bukanlah jumlah yang besar bagi kultivator Dewa Emas, tetapi bagi kultivator sesat di alam dewa sejati, itu merupakan pengeluaran yang cukup besar. Zhao Tishan mengeluarkan 100 kristal berkualitas tinggi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada penjaga. Penjaga itu mengambil kristal tersebut, memindainya dengan indera ilahinya, mengangguk, lalu pergi. Begitu aku melangkah melewati gerbang kota, hiruk-pikuk suara langsung menerpaku. Jalan utama Bermuda lebar dan datar, dipenuhi dengan berbagai macam toko, termasuk toko yang menjual pil, artefak magis, bahan spiritual, dan bahan-bahan untuk monster. Semua toko didekorasi dengan sangat mewah. Pintu masuk toko pil dihiasi dengan iklan pil berbagai tingkatan. Pintu masuk toko senjata sihir dihiasi dengan beberapa contoh senjata sihir. Pintu masuk toko bahan spiritual dihiasi dengan deretan berbagai biji dan tumbuhan spiritual. Terdapat juga restoran, kedai teh, toko senjata, toko jimat, dan toko lempengan susunan beragam sekali, terlalu banyak untuk dihitung. Jalanan dipenuhi orang-orang, berdesakan. Para pengikut dari berbagai sekte, mengenakan jubah megah,
berjalan berkelompok 3 atau 5 orang di jalan, mengobrol dan tertawa. Beberapa petani pengembara, lelah karena perjalanan mereka, bergegas lewat sambil membawa karung-karung besar dan kecil berisi bahan-bahan. Seorang tentara bayaran, yang memancarkan niat membunuh, dengan kepala monster berlumuran darah tergantung di pinggangnya, berjalan dengan angkuh menembus kerumunan. Ada juga para kultivator dari persekutuan pedagang Void yang mengenakan jubah putih keperakan, dengan tata krama yang halus, membawa kotak penyimpanan yang indah di tangan mereka, dan berjalan dengan santai. Beragam orang berkumpul, menciptakan suasana kehidupan sehari-hari yang hidup dan ramai. Suara-suara pedagang kaki lima, tawar-menawar, perdebatan, dentingan senjata, dan tawa memenuhi udara di restoran. Campuran berbagai suara bergema tanpa henti di udara di atas jalan. Udara dipenuhi dengan aroma pil obat, bau amis material monster, suasana berasap dari warung makan kaki lima, dan aura samar namun ada di mana-mana dari kristal roh. Tuan Chen, mari kita pergi ke toko material monster dulu. Saat Zhao Tishan memimpin jalan, dia menoleh ke belakang dan berkata, ada, Wan Baoge, di sebelah timur kota. Itu adalah pembeli bahan monster terbesar di kota bermuda. Harganya wajar dan mereka tidak menipu baik yang muda maupun yang tua. Saya sudah beberapa kali berbisnis dengan mereka sebelumnya dan tidak pernah ditipu. La merendahkan suaranya saat berbicara, raut wajahnya penuh perhitungan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang sering berbisnis. Tapi tolong jangan tinggalkan aku bernegosiasi harga dengan pemilik toko sendirian nanti. Aku tidak pandai bicara. Terakhir kali, seseorang menurunkan harga setengahnya dan aku masih merasa mendapat harga yang bagus. Chen Ping mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kelompok itu berjalan melewati beberapa jalan, berbelok dari jalan utama ke gang yang lebih sempit namun tetap ramai, dan tiba di Wanbaoge di bagian timur kota. Paviliun Wanbao adalah bangunan 3 lantai yang seluruhnya terbuat dari kayu spiritual, dengan balok berukir dan kasau yang dicat, serta atap yang melengkung ke atas, sehingga memberikan tampilan yang sederhana namun elegan. Beberapa rune anti pengintipan diukir di dinding luar paviliun untuk melindungi privasi para tamu. Di atas gerbang utama tergantung sebuah plakat dengan 3 karakter besar, Wan Baoge, Paviliun 10.000 Harta Karun. Karakter-karakter tersebut diukir dengan kekuatan hukum Dewa Emas tingkat 6, memancarkan cahaya redup. 2 patung Pixiu yang terbuat dari giok berjongkok di pintu masuk, melambangkan kekayaan yang mengalir masuk tetapi tidak pernah keluar. Bagian dalam paviliun ini luas, dengan puluhan lemari pajangan kristal transparan di aula lantai pertama, yang memamerkan berbagai material monster langka. Sebagai contoh, bulu ekor elang petir abadi emas tingkat 6, sisik naga es abadi emas tingkat 7, kantung racun binatang buas purba, ular piton penelan, dan inti dalam rubah roh berekor 9 yang disegel dalam bola kristal semi-transparan dihargai dengan harga yang sangat tinggi. Etalase itu dipenuhi dengan lapisan-lapisan pembatas, masing-masing cukup kuat untuk membuat kultivator dewa emas biasa terpental. Di setiap 4 sudut aula berdiri seorang penjaga peringkat ke-6 dari alam abadi emas, tak bergerak dan tanpa ekspresi, seperti 4 patung. Saat Zhao Tishan memimpin rombongan memasuki Wanbaoge, seorang asisten toko muda yang mengenakan jubah biru segera datang menyambut mereka. Pelayan itu tersenyum dan bersikap penuh perhatian namun bijaksana, jelas telah menjalani pelatihan yang ketat. Tuan-tuan, apa yang ingin Anda pesan? Paviliun Wanbao kami memiliki semua yang Anda inginkan, pil, artefak magis, bahan spiritual, dan bahan monster buas, semuanya dengan harga yang wajar. Penjaga toko berbicara dengan tempo sedang, suaranya jelas dan tegas. Apakah Anda di sini untuk menjual atau membeli barang? Jika Anda menjual, harga pembelian Wanbaoge termasuk yang terbaik di Bermuda. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Sekumpulan mutiara isi spirit baru saja tiba kemarin, dan kondisinya sangat bagus. Zhao Tishan berdeham, mengeluarkan inti binatang anjing iblis dari tas penyimpanannya, dan meletakkannya di atas meja. Inti makhluk buas itu sebesar kepalan tangan, sepenuhnya hitam, dengan pola merah darah samar yang terlihat di permukaannya tanda dari anjing iblis abadi emas tingkat 5. Kami ingin menjual material dari makhluk iblis. Apakah Anda membeli inti, kulit, taji tulang, dan daging dari 13 anjing iblis abadi emas tingkat 5? Mata pria itu tiba-tiba membelalak. 13. Ting Su.
Monster anjing iblis peringkat kelima dari alam abadi emas. Dia telah bekerja sebagai asisten toko di Wanbauge selama 3 tahun dan telah melihat banyak transaksi besar, tetapi dia belum pernah melihat seorang kultivator nakal membawa bahan-bahan untuk 13 anjing iblis sekaligus. Anjing-anjing iblis dikenal hidup berkelompok, dan 13 anjing iblis berarti setidaknya dibutuhkan 2 kultivator dengan level yang sama untuk memburu mereka, dan kemungkinan akan ada korban jiwa. Kelompok di depan mereka memiliki tingkat kultivasi tidak lebih dari peringkat kelima alam abadi emas, dan ke-11 anggota kelompok itu memiliki luka lama di tubuh mereka. Mereka tidak terlihat seperti tim yang mampu membunuh 13 anjing iblis. Beli, beli, beli. Tentu saja kami akan membeli. Pelayan itu mengangguk berulang kali, senyumnya semakin lebar, tetapi lebih dari segalanya, ia dipenuhi dengan rasa terkejut yang hampir tak tertahan. Mohon tunggu sebentar, tuan-tuan. Saya akan pergi memanggil manajer. Ini pesanan besar, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia berbalik dan berlari kecil menuju ruangan belakang, langkahnya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sesaat kemudian, seorang pria gemuk parubaya keluar dari ruangan belakang. Lam mengenakan jubah brokat yang disulam dengan benang emas dan pola koin tembaga, dan dagingnya bergoyang setiap kali ia melangkah. Wajahnya berseri-seri penuh senyum, dan matanya menyipit, jelas sekali dia adalah seorang pebisnis yang cerdik. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-6 alam abadi emas, dan auranya tenang dan terkendali, yang jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Lam memegang sempoa giok di tangannya, jari-jarinya dengan lembut menggerakkan manik-maniknya, jelas sekali ia baru saja melakukan perhitungan. Saya Qian Wanguan, manajer Wanbauge. Salam, para tamu terhormat. Pria parubaya itu berjalan menghampiri Chen Ping dan kelompoknya, menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Tatapannya menyapu Zhao Tishan dan yang lainnya sebelum akhirnya tertuju pada Chen Ping. Secercah keraguan terlintas di matanya. Chen Ping berdiri di barisan paling depan, dengan semua orang, sengaja atau tidak sengaja, mengikuti di belakangnya sejauh setengah badan, yang jelas menunjukkan bahwa dialah figur inti dari seluruh tim. Namun, aura yang terpancar dari pemuda ini baru berada di tingkat pertama alam Dewa Emas. Seorang immortal emas tingkat 1, yang berperan sebagai anggota inti dari tim tersebut. Qian Wanguan telah berkecimpung dalam bisnis hampir sepanjang hidupnya dan telah bertemu berbagai macam orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kombinasi personel seperti ini. Tatapannya tertuju pada Chen Ping sejenak sebelum beralih. Manajer Qian, tolong beritahu saya berapa nilai bahan-bahan ini. Zhao Tishan mengeluarkan semua inti binatang, bulu, taji tulang, dan daging dari ke-13 anjing iblis itu dan menumpuknya di atas meja. Material-material itu ditumpuk membentuk sebuah gunung kecil. Inti-inti binatang buas berwarna hitam itu memancarkan cahaya spiritual yang samar, bulu ungu gelapnya sehalus satin, taji tulang yang tajam berkilauan dengan cahaya yang mengerikan, dan dagingnya masih mengeluarkan uap. Mata Qian Wanguan berbinar. Dia berjalan ke konter, pertama-tama mengambil inti binatang buas dan memeriksanya dengan cermat di bawah cahaya, lalu menjentikkan cangkang inti binatang buas itu dengan jarinya untuk mendengarkan suaranya, kemudian memeriksa keutuhan dan kilau bulunya, dengan lembut menggesekkan ujung jarinya di sepanjang tepi tajam duri tulang, dan akhirnya dengan hati-hati mencium aroma daging dan darah. Bagus sekali. Suaranya terdengar penuh kekaguman. Ini adalah pil monster anjing iblis tingkat 5 emas abadi kelas puncak, dengan kualitas unggul. 13 pil, masing-masing dalam kondisi sempurna, tanpa ada yang rusak atau tercampur. Bulunya utuh, yang cukup langka. Hal yang paling rentan dari kulit monster anjing iblis adalah terbakar oleh artefak magis. Setelah terbakar, kualitasnya akan sangat berkurang. Tidak satu pun dari pil Anda yang rusak. Dia bahkan mengambil inti binatang buas dan meletakkannya di atas lempengan penguji energi spiritual seukuran kepalan tangan, dan skala pada lempengan penguji itu langsung melonjak ke kisaran puncak tingkat kelima. Setelah memastikan semuanya benar, dia berpikir sejenak lalu mengulurkan tangan. Bahan-bahan untuk ke-13 anjing iblis itu akan menelan biaya total 150.000 kristal berkualitas tinggi. Bagaimana pendapat Anda sekalian tentang harga ini? Mata Zhao Tishan berbinar. Awalnya ia memperkirakan sekitar 130.000 kristal berkualitas tinggi, tetapi ternyata jumlahnya lebih banyak dari yang ia duga. Dia hendak mengangguk ketika Chen Ping angkat bicara.
300.000. Suaranya tenang, setenang seolah-olah dia sedang mengatakan bahwa cuaca hari ini bagus. Namun, tiga kata tenang inilah yang bergema di lobi Wanbauge, menyebabkan asisten toko yang sedang membersihkan etalase berhenti membersihkan. Qian Wangwan sedikit mengerutkan kening, berbalik untuk melihat Chen Ping, dan secerca kejutan terlintas di matanya. Pemuda ini, seorang immortal emas tingkat 1, tidak hanya berada di inti kelompok, tetapi juga tahu bagaimana menaikkan harga saat bernegosiasi. Selain itu, angka yang dia sebutkan sangat halus, itu bukan harga yang selangit, melainkan harga yang sedikit di atas 150.000 tanpa menyebabkan pihak lain panik. Anak muda, 150.000 sudah merupakan harga yang wajar. Qian Wangwan menggelengkan kepalanya, suaranya tetap lembut. Inti binatang dari anjing iblis abadi emas tingkat 5 bernilai 12.000 hingga 15.000 yuan per buah. Saya memberi Anda 10.000 yuan per buah karena jumlahnya yang banyak. Bulu, tulang, dan dagingnya jika digabungkan harganya 30.000. 150.000 bukanlah harga yang murah. Tanyakan di mana saja di Bermuda, Anda tidak akan menemukan toko lain yang menawarkan harga seperti itu. Chen Ping menatap Qian Wangwan, matanya yang gelap tanpa ekspresi apapun. Tatapannya sejenak tertuju pada pil-pil penawar monster di atas meja sebelum beralih ke Qian Wangwan, suaranya tenang namun tepat seperti suara mesin akuntansi. Pil monster anjing iblis di puncak peringkat kelima alam abadi emas bernilai antara 15.000 dan 18.000 di pasaran. Anda menawarkan 10.000, yang merupakan harga tawar. Bulu tersebut masih utuh dan tidak rusak, dan masing-masing bernilai setidaknya 2.000 di pasaran. 13 buah bulu tersebut akan bernilai 26.000. Setiap taji tulang memiliki setidaknya 500, dan setiap anjing iblis memiliki 30 taji tulang, jadi 13 di antaranya akan berjumlah 195.000. Setiap bagian daging dan darah berharga 50 jin, dan setiap anjing iblis beratnya setidaknya 2.000 jin. 13 ekor anjing iblis akan memiliki berat 1.300.000 jin, atau senilai 65.000 jin. Nilai totalnya minimal 300.000. Anda menawarkan 150.000. Apakah Anda memanfaatkan kurangnya keahlian kami? Suara Chen Ping tidak keras, tetapi setiap kata terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Dia tidak menggunakan nada memaksa untuk mengintimidasi orang ketika mengucapkan kata-kata ini, dia hanya menguraikan angka-angka itu satu persatu, seolah-olah sedang mengerjakan soal aritmatika siswa sekolah dasar. Zhao Tishan menatap Chen Ping dengan heran, dan bahkan Jiang Xuelan pun menatap Chen Ping dengan tak percaya, tidak mengerti bagaimana Chen Ping mengetahui harga barang-barang ini, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk bertanya kepada Chen Ping. Senyum di wajah Qian Wangwan menghilang. Bukan karena Chen Ping salah, tetapi karena dia benar sepenuhnya. Harga pasar pil monster anjing iblis alam abadi emas tingkat 5 puncak, premi untuk pembelian kulit utuh. Harga pasar taji tulang yang dihitung per tulang, dan harga pembelian reguler untuk daging dan darah setiap angka akurat hingga detail terkecil. Bahkan para veteran berpengalaman yang telah berkecimpung dalam bisnis material monster selama bertahun-tahun mungkin tidak dapat menjelaskan data ini dengan begitu jelas dalam sekali penjelasan. Pemuda ini, seorang immortal emas tingkat 1, entah memiliki latar belakang yang sangat kuat atau telah secara pribadi membongkar lusinan anjing iblis, mengumpulkan banyak pengalaman langsung dalam membongkar material. Zhao Tishan tidak menyangka bahwa material dari monster anjing iblis itu begitu berharga. Dia sudah menjual barang-barang yang berhubungan dengan monster anjing iblis kepada penduduk desa 3 atau 4 kali sebelumnya. Setiap kali, pihak lain akan menyebutkan harga, dia akan menambahkan sedikit, dan pihak lain kemudian secara simbolis akan menurunkan harga sedikit sebelum kesepakatan diselesaikan. Dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk menentukan harga inti dan kulit binatang buas secara terpisah, apalagi harga pasar. Dia berpikir menjual semua monster sekaligus adalah cara termudah untuk menjualnya. Setelah Chen Ping menjelaskan semuanya kepadanya, dia baru menyadari betapa besar penipuan yang telah ia alami sebelumnya. Qian Wangwan terdiam sejenak, dan senyum di wajahnya sedikit memudar. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengamati pemuda di tingkat pertama alam abadi emas ini. Tatapannya tidak lagi santai seperti sebelumnya, melainkan mengandung bobot penilaian ulang. Anak muda, kau punya mata yang jeli. Dia mengangguk, nadanya menjadi lebih serius.
Karena kau berpengetahuan luas, anak muda, aku tidak akan bertele-tele. 300.000 adalah harga teoritis, tetapi itu harga eceran, bukan harga pembelian. Ketika kami, Wan Baoge, membeli bahan baku, kami perlu mengurangi biaya seperti tenaga kerja, transportasi, penyimpanan, dan pajak, dan kami juga harus menanggung risiko fluktuasi pasar. 200.000, itu harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. La berhenti sejenak setelah berbicara, lalu menambahkan dengan tulus, sejujurnya, di Bermuda, saya berani menawarkan harga ini, tidak ada tempat lain yang lebih jujur daripada saya. Jika Anda tidak percaya, anak muda, Anda bisa menerima penawaran saya dan bertanya-tanya sebelum kembali. 250.000. Chen Ping berkata dengan tenang, jika Anda menjualnya kembali, Anda bisa mendapatkan setidaknya 350.000. Anda akan mendapat keuntungan bersih sebesar 100.000, jadi transaksi ini tidak merugikan. Qian Wangwan sedikit menyipitkan matanya saat menatap Chen Ping, ekspresi kompleks terlintas di matanya. Pemuda ini tidak hanya mengetahui harga pasar, tetapi juga margin keuntungan mereka. Dia bahkan memperkirakan bahwa barang-barang ini dapat dijual kembali seharga 350.000, angka yang hanya berbeda 3.000 dari harga yang dipikirkan Qian Wangwan. 230.000, kata Qian Wangwan. Itu jumlah maksimal yang bisa saya berikan. 240.000. Chen Ping berkata, baiklah. Kami akan menjual lebih banyak bahan kepada Anda di masa mendatang. Jika tidak, kami akan beralih ke perusahaan lain. Tidak ada ancaman dalam nada bicaranya, dia hanya menyatakan sebuah fakta. Qian Wangwan terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Tiba-tiba dia tertawa, tawa yang tulus, bukan senyum profesional yang biasa diberikan kepada pelanggan, tetapi tawa yang hanya muncul ketika Anda menemukan seseorang yang menarik. Baiklah, 240.000. Anak muda, kau adalah sosok yang tangguh. Dia mengeluarkan 24 kristal seukuran kepalan tangan dari cincin penyimpanannya. Setiap kristal memancarkan energi spiritual yang kaya, dan pola cahaya halus mengalir perlahan di permukaannya. Itu adalah kristal kelas atas, satu buahnya bernilai 10.000. 24 kristal kualitas terbaik harganya 240.000. Chen Ping mengambil kristal-kristal itu, memindai masing-masing dengan indera ilahinya, dan setelah memastikan jumlahnya tepat, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Gerakannya terasa alami seolah-olah dia baru saja mengumpulkan 24 batu biasa. Ketika rombongan meninggalkan Wan Baoge, Qian Wangwan secara pribadi mengantar mereka sampai ke pintu. Sebelum pergi, dia melirik sosok Chen Ping yang menjauh beberapa kali lagi dan berbisik kepada pelayan di sampingnya, ingat orang ini. Dewa emas tingkat 1, mengenakan jubah biru, ditemani oleh seorang wanita berpakaian putih yang menggunakan teknik tipe S. Lain kali Anda datang, bawalah dia ke sini. Baik, pelayan itu mengangguk. Saat Chen Ping pergi, dia mengeluarkan beberapa kristal dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Zhao Tishan. Chen Ping telah mengatakan bahwa benda-benda ini untuk mereka dan dia tidak akan mengambilnya kembali. Zhao Tishan menerima kristal itu, wajahnya dipenuhi rasa syukur dan terkejut. 9 kultivator lainnya menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mulut ternganga cukup lebar untuk memuat telur. 240.000. Ini hampir 2 kali lipat dari yang mereka perkirakan. Semua ini terjadi karena Chen Ping dengan tenang dan tanpa terburu-buru menawarkan harga, dan kemudian dengan tenang dan tanpa terburu-buru menegosiasikan harga lain. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak meninggikan suara. Tuan Chen, Anda luar biasa. Mata Zhao Tishan penuh kekaguman, dan suaranya bahkan sedikit berubah. Dulu saya tidak pernah menawar. Paling banyak saya hanya meminta tambahan 20.000 atau 30.000. Saya tidak menyangka Anda akan meminta lebih banyak lagi. Chen Ping melambaikan tangannya, harga pasar transparan. Selama Anda mempelajari informasinya lebih lanjut, Anda tidak akan tertipu. Dia berbicara dengan tenang, tetapi pernyataannya sendiri adalah fakta yang sulit disangkal. Zhao Tishan mengangguk berulang kali, kekagumannya pada Chen Ping semakin mendalam. Diam-diam ia bertekad bahwa lain kali ia datang untuk menjual bahan, ia akan menghabiskan beberapa hari di kota untuk mencari tahu harga pasar setiap jenis bahan. Chen Ping, bagaimana kau tahu harga bahan-bahan monster ini?
Kita baru saja mencapai tingkat ke-19 alam surgawi. Tanya Jiang Xuelan, mengungkapkan keraguannya. Chen Ping tersenyum tipis, saat kami memasuki kota, kalian semua sibuk melihat-lihat. Aku mendengar percakapan antara dua anjing iblis pedagang dengan indera ilahiku, jadi aku mengetahuinya. Chen Ping memimpin semua orang dalam tur lain ke Bermuda untuk mempelajari struktur kekuasaan dan operasional sehari-hari kota tersebut. Sambil berjalan, Zhao Tishan memperkenalkan penguasa kota Baimu, Murong Bai, yang merupakan dewa emas tingkat 7 dan kultivator terkuat di kota Baimu. Selain Wan Baoge, terdapat juga cabang-cabang Void Merchant Guild, stasiun intelijen Tianjige, klub tentara bayaran Feng Yunlou, dan kekuatan-kekuatan lain dengan berbagai ukuran di kota ini. Para kultivator alam abadi emas bukanlah hal yang jarang ditemukan di kota ini. Para ahli alam abadi emas tingkat 4 dan 5 sering berjalan di jalan, dan kadang-kadang Anda dapat melihat seorang ahli alam abadi emas tingkat 6 berjalan santai di jalan utama. Para pejalan kaki di sekitar akan secara otomatis mundur beberapa langkah untuk memberi jalan bagi mereka. Di mana letak persekutuan pedagang Void? Tanya Chen Ping. Zhao Tishan menunjuk ke arah pusat kota, itu dia, menara perak putih tertinggi di sana. Namun, persekutuan pedagang Void hanya terbuka untuk anggota, kultivator biasa bahkan tidak bisa masuk. Tuan Chen, jika Anda mencari informasi, Anda bisa pergi ke pasar pertukaran intelijen di distrik barat. Di sana ada berbagai macam informasi. Seperti yang baru saja saya sebutkan, harganya memang tidak murah, tetapi keandalannya terjamin. Chen Ping mengangguk, menghafal arah menuju kamar dagang Void. Saat mereka berjalan menyusuri Central Street, berniat untuk membeli beberapa informasi intelijen terbaru, tiba-tiba terjadi keributan di depan mereka. Keributan itu beberapa nada lebih keras daripada jalan-jalan di sekitarnya, campuran antara kekaguman, spekulasi, dan kegembiraan. Sekumpulan orang berkumpul di sekitar papan pengumuman dekat gerbang kota, ramai dengan diskusi. Orang-orang di pinggiran berusaha melihat ke dalam, sementara yang lain berdesakan menembus kerumunan dengan kegembiraan yang terpancar di wajah mereka. Rasa ingin tahu Zhao Tishan tergelitik. Memanfaatkan fisik tentara bayarannya, dia menyelinap ke kerumunan dan mengamati sejenak. Sesaat kemudian, dia muncul dari kerumunan, wajahnya berubah total, dan lapisan tipis keringat bahkan menetes dari dahinya. Tuan Chen, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Raja Anjing Iblis tingkat 7 dari alam Dewa Emas telah muncul di dekat kota Bermuda. Istana penguasa kota telah mengeluarkan hadiah, siapapun yang dapat membunuh Raja Anjing Iblis akan diberi hadiah 500.000 kristal tingkat tinggi. 500.000 kristal bermutu tinggi. Angka ini membuat Chen Ping sedikit mengangkat alisnya. 500.000 lebih dari 2 kali lipat dari 200.000 yang baru saja mereka dapatkan dari penjualan 13 anjing iblis dan negosiasi harga. Raja Anjing Iblis tingkat Dewa Emas kelas 7 sangat berharga, kata Chen Ping. Ini berharga, tetapi Anda harus hidup untuk mendapatkannya. Zhao Tishan menggelengkan kepalanya, kegembiraannya digantikan oleh keseriusan. Raja Anjing Iblis di peringkat ke-7 alam abadi emas sama kuatnya dengan kultivator manusia di puncak peringkat ke-7 alam abadi emas. Kepala desa kita hanya berada di peringkat ke-6 alam abadi emas. Seluruh desa King Feng jika digabungkan mungkin tidak sebanding dengannya. Selain itu, Raja Anjing Iblis harus dikelilingi oleh sejumlah besar pengawal. Anjing Iblis adalah makhluk sosial, dan Raja tersebut setidaknya akan memiliki beberapa lusin pengawal tingkat 5 alam abadi emas. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh kultivator lain, Raja Anjing Iblis tingkat 7 alam abadi emas biasanya memiliki lebih dari 50 pengawal ditambah 5 atau lebih pengawal elit tingkat 6 alam abadi emas. Ekspresinya semakin muram saat dia berbicara, dan dia melanjutkan, ada beberapa catatan tentang Raja Anjing Iblis yang muncul di Bermuda sebelumnya, dan setiap kali operasi untuk melenyapkannya mengakibatkan hilangnya setidaknya 20 atau 30 pejuang terampil. Dengan pasukan kecil kita, pergi ke sana akan menjadi bunuh diri. Tidak, kita mungkin akan dicabik-cabik oleh para penjaga sebelum kita bahkan melihat Raja Anjing Iblis. Chen Ping tetap diam, dengan kilatan pikiran di mata gelapnya. Raja Anjing Iblis di peringkat ke-7 alam abadi emas memang bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan kekacauan, pedang pembunuh naga, dan benih hukum ruang angkasa.
Dia bisa membunuh siapapun di bawah peringkat ke-6 alam abadi emas hanya dengan satu tebasan pedang. Dia belum pernah mengalahkan Immortal Emas tingkat 7. Namun justru karena dia belum pernah bermain sebelumnya, dia menjadi lebih bersemangat untuk mencobanya. Mari kita kembali ke desa dulu. Chen Ping berkata, mari kita diskusikan setelah kita kembali. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelumnya, seperti wilayah dan pola aktivitas Raja Anjing Iblis, serta distribusi pengawalnya. Zhao Tishan mengangguk dan memimpin rombongan kembali ke desa King Feng melalui rute yang sama. Setelah kembali ke desa, Zhao Tishan segera menemui kepala desa, Zhao Yuanshan, dan memberitahunya tentang hadiah yang ditawarkan di Bermuda. Zhao Yuanshan sedang minum teh di bawah pohon keramat di pintu masuk desa. Setelah mendengar kata-kata Zhao Tishan, tangannya yang memegang cangkir teh tetap melayang di udara untuk waktu yang lama. Raja Anjing Iblis peringkat ke-7 dari alam abadi emas. Zhao Yuanshan meletakkan cangkir tehnya, senyum pahit muncul di wajahnya yang sudah tua. Desa King Feng kami tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dia berbicara dengan tenang, tetapi rasa tak berdaya dalam nada suaranya sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Bahkan jika kita mengerahkan seluruh penduduk desa, kita mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Dan kerugiannya akan sangat besar. Monster setingkat ini dapat dengan mudah merenggut banyak nyawa hanya dengan satu serangan balik. Itu tidak sepadan. Kepala desa itu benar. Zhao Tishan mengangguk, suaranya terdengar getir. Raja Anjing Iblis Abadi Emas tingkat 7 bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Aku sudah bertanya, dan meskipun hadiah dari penguasa kota tinggi, hadiah itu hanya diperuntukkan bagi kekuatan-kekuatan besar di kota Baimu. Kelompok tentara bayaran berdarah besi dan paviliun awan terbang sama-sama memiliki ahli di peringkat ke-6 alam Dewa Emas, ditambah anggota elit, mereka seharusnya mampu memberikan perlawanan. Desa King Feng kita. Dia berhenti sejenak, lalu tertawa kecil sambil merendahkan diri. Kita bahkan tidak memiliki satu pun ahli Golden Immortal tingkat 6 yang mumpuni. Apa hak kita untuk ikut bersenang-senang ini? Zhao Yuanshan menghela napas dan hendak mengatakan sesuatu ketika Chen Ping angkat bicara. Aku akan mencobanya. Suaranya lembut, dan intonasinya begitu tenang sehingga terdengar seperti dia berkata, saya akan membeli sesuatu. Zhao Yuanshan terkejut. Zhao Tishan juga terkejut. Halaman itu begitu sunyi sehingga hanya suara gemerisik daun pohon roh yang tertiup angin yang terdengar. Tuan Chen, apa yang Anda katakan? Mata Zhao Yuanshan membelalak, dan dia melompat dari kursi rotan. Kau akan memburu Raja Anjing Iblis Abadi Emas tingkat 7. Chen Ping mengangguk. Aku ingin mencobanya. Tidak. Zhao Yuanshan melambaikan tangannya berulang kali, suaranya penuh dengan urgensi dan bahkan sedikit kegembiraan yang tak terkendali. Tuan Chen, meskipun Anda sangat kuat, Tishan memberitahu saya ketika dia kembali bahwa Anda telah membunuh 13 monster anjing iblis sendirian, dan bahkan membunuh monster anjing iblis elit di puncak peringkat ke-5 Dewa Emas dengan satu tebasan pedang. Namun, perbedaan antara peringkat ke-7 alam abadi emas dan peringkat ke-5 alam abadi emas bagaikan langit dan bumi. Perbedaan antara setiap tingkatan tidak dapat diatasi, ini adalah perbedaan kualitatif dalam pemahaman hukum dan kapasitas kekuatan spiritual, yang tidak dapat dijembatani hanya dengan memiliki kemampuan bermain pedang yang baik. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi memburu Raja Anjing Iblis. Aku tahu, kata Chen Ping dengan tenang, tapi aku butuh sumber daya. Raja Anjing Iblis Abadi Emas tingkat 7 setidaknya bernilai 1 juta kristal tingkat tinggi. Sumber daya ini dapat membantuku meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dari desa King Feng hingga Bermuda, dia memiliki pemahaman umum tentang tingkat sumber daya dan harga di surga ke-19. Di sini, sumber daya yang dibutuhkan oleh kultivator Dewa Emas untuk mencapai terobosan dengan cepat beberapa kali lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk mencapai surga ke-18. Mengumpulkan kekayaan hanya dengan memburu monster level Golden Immortal tingkat 5 terlalu lambat. Ekspresi Zhao Yuanshan berubah berulang kali, alisnya berkerut dan rileks seolah-olah dia sedang mempertimbangkan untung rugi dalam pikirannya. Akhirnya, dia menghela napas, dan otot-otot di bahunya mengendur. Tuan Chen, jika Anda bersikeras untuk pergi, saya tidak dapat menghentikan Anda. Tetapi harap berhati-hati. Jika keadaan menjadi tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri. Selama Anda masih hidup,
Anda selalu dapat menemukan jalan lain. Chen Ping mengangguk. Kapten Zhao, saya butuh beberapa orang yang tahu jalannya. Dia menoleh ke Zhao Tishan. Kau familiar dengan wilayah monster anjing iblis, ikutlah denganku. Zhao Tishan menggertakkan giginya dan mengangguk dengan kuat, pipinya menggembung saat ia mengatupkan giginya. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Kemudian dia memilih 9 kultivator lagi, 9 orang yang sama yang telah pergi berburu monster anjing iblis bersamanya kemarin. Kesembilan orang itu saling pandang sejenak, dan tak satu pun dari mereka menolak. Ada 10 orang, ditambah Chen Ping dan Jiang Suelan, sehingga totalnya 12 orang. Zhao Yuanshan mengantar semua orang ke pintu masuk desa, matanya yang tua dipenuhi kekhawatiran, dan berdiri di dekat pagar kayu yang bengkok, memberi mereka instruksi berulang kali. Angin bertiup dari pegunungan, melewati tanaman obat yang belum matang di ladang spiritual, dan mengacak-acak rambut abu-abunya. Kelompok itu pergi ke Bermuda dan menginap semalam. Keesokan paginya, Chen Ping memimpin Zhao Tishan dan yang lainnya ke pasar perdagangan intelijen di Bermuda. Untuk memburu anjing iblis Golden Immortal tingkat 7, informasi yang akurat sangat penting, jika tidak, tanpa mengetahui lokasinya, mustahil untuk menemukan anjing iblis tersebut. Daerah sekitar Bermuda berjarak puluhan ribu mil. Menemukan monster anjing iblis itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Anda perlu mengetahui lokasi tepatnya untuk menemukannya. Tata letak distrik barat sangat berbeda dari tata letak jalan utama. Di sini tidak ada etalase yang mencolok atau menara gerbang yang tinggi, melainkan sekelompok besar bangunan rendah yang tampak tidak mencolok, dengan lorong-lorong sempit yang saling bersilangan dan dinding yang dipenuhi dengan potongan-potongan informasi usang. Namun, ada cukup banyak orang yang datang dan pergi, semuanya terburu-buru, dengan topi ditarik rendah dan suara mereka pelan. Orang-orang yang muncul di sini semuanya memiliki sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui orang lain. Tuan Chen, ini adalah pasar perdagangan informasi di Bermuda. Anda dapat membeli informasi apapun di sini, tetapi harganya sangat mahal. Zhao Tishan berkata dengan suara rendah, sambil menunjuk ke berbagai pintu masuk gang saat mereka berjalan, menjelaskan kepada Chen Ping jendela mana yang digunakan untuk menangani informasi tentang monster, jendela mana yang digunakan untuk menangani informasi tentang faksi, dan tempat mana yang sebenarnya tidak dapat diandalkan dan hanya kedok untuk sesuatu yang lain. Dia sudah sering ke sini dan cukup tahu aturannya. Lokasi pasti Raja Anjing Iblis dan distribusi pengawalnya akan membutuhkan biaya setidaknya 5.000 kristal tingkat tinggi. Ini adalah versi paling dasar, dan siklus pembaruannya adalah 3 hari. Jika Anda menginginkan versi yang diperbarui secara real-time, Anda harus membayar ekstra. 5.000 kristal bermutu tinggi merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi Zhao Tishan. Sebagian besar dari 240.000 kristal hasil penjualan material kemarin dialokasikan untuk desa untuk anggaran keseluruhan. Bagian pribadinya hanya beberapa ribu kristal, cukup untuk membeli laporan intelijen dasar. Saya kenal seorang makelar informasi, yang berada di pintu masuk gang timur distrik barat, namanya Sun Guaizi. Harganya cukup terjangkau, saya bisa mendapatkannya dengan harga 5.000. Namun, informasi intelijennya terkadang tidak akurat. Informasi intelijen yang kami beli terakhir kali tidak mencakup perubahan terbaru dalam konstelasi satelit, yang hampir menyebabkan kami terkepung di hutan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Pergilah ke persekutuan pedagang Void. Mata Zhao Tishan membelalak. Persekutuan pedagang Void. Tuan Chen, informasi dari persekutuan pedagang Void bahkan lebih mahal. Satu laporan intelijen tingkat pemburu yang diperbarui secara real-time harganya setidaknya puluhan ribu. Dan mereka bahkan mungkin tidak akan menjualnya kepada kita. Persekutuan pedagang Void hanya menjual informasi kepada anggota tingkat tingginya, kultivator biasa bahkan tidak bisa masuk. Aku pernah melihat kedua penjaga di gerbang mereka sebelumnya, mereka berdua adalah Dewa Emas tingkat 5. Aku bahkan tidak berhak mengajukan pertanyaan kepada mereka. Chen Ping tidak mengatakan apapun dan langsung berjalan menuju kamar dagang Void. Zhao Tishan mengikuti di belakang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia mengingat kembali pendapat yang telah dia tukarkan dengan ke-9 kultivator itu selama percakapan pribadi mereka malam sebelumnya. Sebenarnya siapakah Tuan Chen itu? Orang-orang berspekulasi tentang banyak kemungkinan, seperti bahwa dia adalah murid dari sekte besar yang turun ke alam fana,
atau murid pribadi dari seorang guru yang tertutup, atau bahkan bahwa dia mungkin seorang immortal pengembara yang diturunkan dari alam atas ke surga ke-19 sebagai hukuman. Terlepas dari tebakan mana yang benar, satu hal yang pasti, pemuda di tingkat pertama alam abadi emas ini jelas bukan sosok yang polos di surga ke-19. Persekutuan pedagang Void terletak di area pusat Bermuda. Bangunan ini berupa menara tinggi berwarna perak putih, yang seluruhnya terbuat dari kristal spiritual dan giok spasial, dan berkilauan cemerlang di bawah sinar matahari. Menara itu memiliki 9 lantai, dan dinding eksterior setiap lantainya ditutupi dengan rune spasial. Rune-rune ini bukanlah formasi pertahanan, melainkan susunan komunikasi antar dimensi dan susunan stabilisasi saluran spasial. Ini berarti bahwa menara itu sendiri adalah pusat ruang kecil. Di puncak menara, melayang sebuah mutiara bercahaya dengan diameter lebih dari 10 kaki, simbol dari persekutuan pedagang Void dan salah satu simbol kunci yang menjaga stabilitas hukum spasial seluruh kota Bermuda. Zhao Tishan berdiri di bawah tangga menara, kakinya mulai terasa lemas. Dia mendongak ke arah menara dan merasa seperti seekor semut yang berdiri di pintu masuk sarang naga. Dua penjaga yang mengenakan jubah putih keperakan berdiri di pintu masuk menara, keduanya memiliki tingkat kultivasi peringkat kelima dari alam Dewa Emas. Tatapan mereka setajam pisau, dan aura mereka tenang sekaligus garang, membuat mereka tak tertandingi oleh para penjaga di gerbang Bermuda. Setiap orang yang mendekati menara dipindai oleh indera ilahi mereka. Beberapa kultivator nakal yang mencoba menyelinap masuk dipantulkan kembali oleh penghalang tak terlihat begitu mereka melangkah ke tangga, jatuh dengan canggung ke jalan dan menimbulkan tawa dari orang-orang yang lewat.